Wah, selamat datang Pak Amir. Iya, ini Bapak UMKM kita. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita. Masya Allah ya. Iya, ini artinya sebentar lagi kita akan segera ya memulai untuk rangkaian kegiatan kita, yakni Pegadaian Peduli UMKM kolaborasi dengan Sriwijaya FC. Baik, izin kita mulai Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Insinyur Haji Amiruddin MSI, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Selatan. Selamat datang Pak. Yang kami hormati Bapak Yuaniar Hari Permana, selaku Kepala Departemen Business Support PT Pegadaian Kantor Wilayah Palembang. Yang kami hormati manajemen Sriwijaya FC yang dalam hal ini diwakilkan oleh manajer marketing SFC Bapak Haji Anton Wahyudi Yusak ST, dan yang kami hormati narasumber kami yakni Dr. Sri Rahayu SEMM dan Bapak Hendra Pahlepi, serta Bapak Ibu pelaku usaha kebanggaan Provinsi Sumatera Selatan. Daun salam ekspor ke Mekah, dimasak kari kambing menggugah selera. Terimalah salam dari saya, Erwin Azhar Wijaya sebagai pemandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu fil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang telah memudahkan langkah kaki kita serta meridhoi kita semua sehingga kita berkumpul dalam keadaan sehat ya, diberi kesempatan dan waktu luang untuk menghadiri kegiatan Pegadaian Peduli UMKM, di mana kegiatan ini merupakan kolaborasi antara manajemen Sriwijaya FC dan didukung penuh oleh Pegadaian Peduli UMKM. Dan hari ini Jumat 3 Januari 2025 kita akan melangsungkan kegiatan yang insya Allah ini akan menjadi komitmen besar bagi kolaborasi antara manajemen Sriwijaya FC dan PT Pegadaian untuk membantu dan menopang UMKM sebagai pilar penting bagi perekonomian bangsa Indonesia. Sekali lagi boleh tepuk tangan untuk PT Pegadaian dan manajemen Sriwijaya FC. Semoga kegiatan ini akan selalu berlangsung dan memberikan kemudahan bagi UMKM untuk kemajuan ekonomi bangsa Indonesia. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
hadirin disilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu hadirin, para pelaku usaha kebanggaan Provinsi Sumatera Selatan, kita ketahui bahwasanya kiprah PT Pegadaian saat ini memang sangat mendukung sekali peran bagi UMKM. Tidak hanya itu, Pegadaian juga terlibat dalam Liga 2 ya, seperti yang kita lihat bersama, tadi cuplikannya juga sudah ada, bahwasanya ini merupakan komitmen nyata bagi PT Pegadaian dalam mendukung UMKM, dan saya yakin Bapak Ibu juga sudah ada beberapa, bahkan hampir keseluruhan juga sudah menikmati beberapa fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh PT Pegadaian tentunya dalam mendukung UMKM khususnya di Provinsi Sumatera Selatan. Oleh sebab itu kami sekiranya mohon untuk Kepala Departemen Business Support PT Pegadaian Kantor Wilayah Palembang untuk memberikan kata sambutan di awal kegiatan Pegadaian Peduli UMKM. Kepada Bapak Yuaniar Hari Permana, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama kita hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumsel, Bapak Amiruddin. Selamat pagi Bapak. Kadin Sumsel atau Ketua Forkotas UMKM Sumatera Selatan, Ibu Sri Rahayu. Selamat pagi Ibu. Ada perwakilan dari PT LIB, Mas Aditya Wirawan. Lalu dari LOC Palembang, Bapak Dwi Verano. Tadi ada Pak Anton juga, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin pertama-tama kami sampaikan permohonan maaf karena seharusnya Bapak Regional CEO kami yang hadir Bapak, tapi beliau menitipkan salam, Pak Andi menitipkan salam ke semua audiens di acara hari ini. Terima kasih sudah menghadiri gitu ya. Karena pada dasarnya ini adalah tahun kedua kami PT Pegadaian memberikan sponsor ya, menjadi sponsor, titling sponsor dari Liga 2. Dan alhamdulillah di tahun kedua ini ada yang sedikit berbeda Bapak Ibu. Jadi kami tidak hanya ingin menjadi sponsor yang seperti biasa aja gitu ya. Tapi di tahun kedua ini kami ada improvement. Jadi salah satunya adalah melibatkan Pegadaian ke elemen masyarakat yang lain, khususnya UMKM. Dan satu lagi terkait dengan kebersihan lingkungan, kami juga melibatkan dari Bank Sampah Pegadaian. Ini kami ucapkan terima kasih, dan saya lihat full seat ya. Ini menandakan antusiasme Bapak Ibu semuanya ke acara kami. Terima kasih. Jadi saya mungkin di sambutan ini tidak terlalu banyak, tapi ada satu cerita yang saya selalu berulang-ulang ketika ketemu dengan Bapak Ibu pelaku UMKM gitu ya. Kenapa Pegadaian sekarang sangat dekat dengan UMKM gitu? Kalau dulu ceritanya kan dekat dengan orang yang butuh uang ya Bu. Jadi gini ceritanya, kami sekarang punya misi yang sangat mulia gitu Bapak Ibu ya, yaitu mengemaskan Indonesia. Ini salah satu bentuk komitmen Pegadaian untuk bahwa teman-teman UMKM, Bapak Ibu UMKM sekarang tidak boleh hanya menjual produk selesai. Kami tidak mau seperti itu. Pegadaian hadir untuk mengajak Bapak Ibu UMKM level up gitu, ada improvement. Indikatornya apa? Indikatornya adalah ketika Bapak Ibu nanti sudah mulai terbiasa melakukan manajemen, terus bagaimana membuat pemasaran yang baik gitu ya, kemasan yang lebih baik gitu, keuangan, dan yang paling penting adalah investasi. Nah ini cerita yang mungkin Bapak Ibu mungkin nanti bisa menjadi inspirasi gitu ya. Ada salah satu nasabah kami, pelaku UMKM Bapak Ibu, ini di masa-masa COVID, datang ke Pegadaian gitu. Ada satu kalimat yang sampai sekarang saya masih ternyuh gitu ya, dia bilang, saya kalau tidak punya emas mungkin warung saya tutup Pak gitu. Nah, semangat inilah yang ingin kami tularkan ke seluruh pelaku UMKM. Jadi mungkin di sini ada yang sudah menjadi nasabah kami, ada yang belum. Nanti bisa berdiskusi, nanti ada pemateri dari kami yang ingin memberikan pengenalan produk Bapak Ibu. Siapa tahu nanti ada yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, tapi intinya adalah
mari bergabung dengan PT Pegadaian menjadi bagian untuk mengemaskan Indonesia. Itu aja mungkin, tidak terlalu banyak kata sambutan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Yuaniar Hari Permana selaku Kepala Departemen Bisnis Support PT Pegadaian Kantor Wilayah Palembang. Ya, semoga misi ini ya, niat tulus, niat mulia yang digaungkan oleh PT Pegadaian bagi UMKM terwujud ya Bapak Ibu. Dan insya Allah di akhir juga setelah pembicaraan yang pertama nanti akan ada beberapa pengenalan juga ya. Jadi sepagi ini ya sampai dengan siang insya Allah kita akan mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat khususnya dari narasumber dan kegiatan ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, pelaku usaha Provinsi Sumatera Selatan, kita ketahui bahwasanya peran Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Selatan dalam membantu Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koperasi dan usaha, kita rasakan ya efektivitas dan efisiensi yang hari ini kita rasakan baik dalam pembinaan umum, melaksanakan pembinaan teknis sampai dengan mengkoordinasikan kegiatan fasilitas di bidang pengembangan koperasi dan UKM. Saya ingat sekali saya pernah pinjam juga tenda dari UMKM Pak ya, dan beberapa juga banyak sekali dukungan-dukungan penuh, dan sampai dengan kegiatan-kegiatan level nasional sudah dihadirkan di bawah naungan kepemimpinan Kepala Dinas Bapak Insinyur Haji Amiruddin MSI. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Haji Amiruddin. Iya, ini merupakan bahwasanya peran UMKM juga sangat terbantu sekali di bawah kepemimpinan beliau. Dan oleh sebab itu kami mohon juga untuk memberikan kata sambutan sekaligus pembukaan untuk kegiatan Pegadaian Peduli UMKM kepada Bapak Insinyur Haji Amiruddin MSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati Pak Anton Wahyudi selaku pelaksana kegiatan Pegadaian Peduli UMKM ya. Rupanya beliau ini di Sriwijaya FC baru tahu naik tanggo tadi lah. Taunya Kadin rupanya lo lagi gitu ya. Pak Yuaniar dari Pegadaian dan kawan-kawan banyak sudah kami kenal. Ibu Dr. Sri Rahayu ini tim tank Dinas Koperasi dan UKM ini tim tank. Kadin yang jelas posisi sekarang kalau dia jadi narasumber itu Porketas Forum Kebersamaan Komunitas UMKM Sumatera Selatan. Bapak ibu-ibu, mohon maaf tidak bisa kami satu persatu. Sebenarnya bisa saya sebut satu persatu, lah kenal galau ini. Ya, bapak-bapak para komunitas UMKM ya, ketua-ketua komunitas ya, di sini banyak hadir, terutama ibu-ibu. Ya, karena ibu-ibu ini ya, khusus untuk Kota Palembang, UMKM di di Palembang, Kota Palembang, pelaku UMKM itu ibu-ibu itu 70%. Tepuk tangan. Ya. Makanya kami bapak-bapak nih takutnya dengan ibu-ibu nih ya. Ya. Melawan di luar pas sampai rumah ngecut. 70% nih kaum ibu-ibu pelaku UMKM itu sudah terdata. Baik. Pertama kita sama-sama mengucapkan ya puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita sama-sama dapat berkumpul di sini dalam acara yang sangat kami anggap ini sangat penting ya, yaitu kegiatan Pegadaian Peduli UMKM. Ya. Kemudian kami sangat menyambut baik kegiatan seperti ini ya, karena apa yang disampaikan oleh MC tadi Erwin, kalau ini salah satu mengurangi tugas. Ya, membantu tugas kami Dinas Koperasi dan UMKM untuk pengembangan.
pengembangan koperasi dan UMKM di Sumatera Selatan. Jadi kami sangat mensupport kegiatan di. Alhamdulillah setiap ada kegiatan-kegiatan untuk katakanlah pembinaan, pengembangan para pelaku UMKM ini kami menyempatkan diri dan berkesempatan hadir langsung. Dan jadwal ini memang ternyata memang Bang So kalau acara yang kemarin diadakan tidak bisa, mohon maaf. Karena kemarin seharian dengan Pak Gubernur. Nah, hari ini kosong. Nah, ini tepatnya mungkin inilah salah satu Jumat berkah ya. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Yang kedua, kami tahu judul kami baca surat undangan itu kerjasama dengan Pegadaian. Nah, perlu ibu-ibu, ibu-ibu dulu kami sebut walaupun ada bapak. Perlu ibu-ibu bapak ketahui kami dengan Pegadaian ini tanggal 20 Desember tadi mengadakan MOU ya, antara Dinas Koperasi dan UKM dengan Pegadaian dalam pengembangan UMKM. Dan tepat sekali kalau Sriwijaya FC mengadakan acara ini. Jadi pengembangan UMKM apa yang disampaikan oleh dari Pegadaian tadi, memang arahnya sekarang Pegadaian untuk bagaimana untuk pengembangan UMKM. Di samping itu dia punya produk UMI ya, ultramikro masih ya, dari PIP, dari Kementerian Keuangan, dan alhamdulillah koperasi juga tahun ini juga dapat dari UMI. Memang hakikatnya sekarang ke depan ini Pegadaian bagaimana untuk membantu para pelaku UMKM. Kerjasama dengan Pegadaian, Bapak Ibu-ibu yang kami hormati, ini dalam pengembangan UMKM, kemudian kegiatan-kegiatan Dinas Koperasi dan UKM, Pegadaian sudah siap untuk mensupport Dinas Koperasi dan UKM dan pelaku UMKM. Tepuk tangan. Jadi apa yang disampaikan tadi bukan basa-basi, karena Pegadaian ini laju promosi Pegadaian ya, tidak apa-apa. Karena Pegadaian itu apa? Mengatasi masalah tanpa masalah, tapi jangan ada timbul masalah lagi, ya, masalah baru. Nah, kami sekarang ada. Nah ini promosi dikit, kami LM Logam Mulia, kami ada co-branding ya, co-branding khusus Dinas Koperasi dan UKM. Di atasnya di dalam branding ada contoh, kakek dari promosi. Kami jadi ada ya bayar nyicil, ada yang setahun, ada yang 6 bulan, ya ada yang 1 gram, ada yang setengah gram, bisa. Terutama nanti kalau ada yang menikahkan anak akan kami kadonya kami kasih LMB yang ada logonya Dinas Koperasi dan UKM. Ya. Siapa dalam waktu dekat nak ngawinkan anak, angkat tangan. Atau pelaku UKM yang nak kawin gitu. Apa? Siapa? Ya, karena kami tahu pelaku UMKM terutama ibu-ibu, dia kan ya boleh katakan ini mata pencarian lah. Dia punya usaha mata pencarian. Terkadang dia ini merangkap kepala keluarga. Ya, artinya apa? Oh tahu cepatnya singal. Ngomong singal karena untuk itu. Jadi rata-rata mohon maaf ibu sekalian, kalau kami data jumlah UMKM di Sumatera Selatan sekian, Palembang sekian itu. Kami telusuri mana yang sudah, mana yang jando. Banyak jando rupanya. main. Coba yang jando angkat tangan. Dah apa-apa. Hidup ini jangan dibuat susah ya. Dah apa-apa. Sekarang ya medsos sekarang melalui mempromosikan. Ternyata kami pernah mendapatkan TikTok pelaku UMKM mempromosikan produknya. Termasuk mempromosikan dirinya. Ada. Tidak perlu kami sebut. Tapi bukan berarti nyato tersirat omongan dia. Oh itu berarti nggak tahu ini ya. Ada juga itu ya. Jadi waduh Mbak Roro lama nggak cak baik tadi. Ada Ibu Dina gimana, ada organisasi baru. Nah ini iya Mbak kue apa kita tuh? Iya. Zang apa namanya? Iya, Mbak Pia. Nah, Mbak Pia. Banyak produk-produk ini. Itu siapa lagi?
Yang di belakang tadi. Ada Mbak Ana, Ibu Ana katanya tadi. Hah? Oh, aduh, itu iya, galak-galak dipromosikan dirinya tuh. Ya. Ya itulah Bapak sekalian. Jadi ke depan, nah apalagi ini nanti tolong disampaikan mungkin Bu Ayu ya. Peranan Porketas ini sangat besar. Jadi kami sangat mengharapkan kamu para pelaku UMKM ini, ya komunitas ini tidak bisa kadang sendiri-sendiri untuk mensuarakan kebutuhan apa yang perlukan. Nah, melalui saluran melalui Bu Ayu ini, Porketas. Karena Porketas ini membawahi, artinya bisa merangkul seluruh komunitas-komunitas yang ada di Palembang ini, ya. Di Palembang dari apapun kebutuhan ke depan ini insya Allah akan kami tampung. Nah dalam waktu dekat apa yang contoh sekarang kami punya tenda ya, tenda kalau minjem dengan di Dinas Koperasi UMKM gratis. Nah Kadin sering beberapa kali, nah tinggal ngejo ke bahasa kita tuh untuk biaya angkut sama bongkar pasang. Nah beberapa fasilitas yang bisa kami pelatihan, kurasola pernah galau ikut pelatihan di Dinas Koperasi dan UMKM ini ya. Bahkan tempat pelatihannya kita pinjamkan, ya dah. Kita ruangan bawah itu tempoh hari pegadaian dari Bu Dina dan lain-lain, Mbak Roro sudah terlalu sering. Benar, apapun kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini untuk pengembangan UMKM itulah tujuannya. Dan bukan hanya Dinas Koperasi dan UMKM, ya, untuk mengampuh UMKM ini, kan? Ibu-ibu sering mengikuti kegiatan dinas perindustrian, ya, perdagangan, pariwisata, ya. Di mana tempat destinasi wisata itu pasti ada pelaku UMKM. Nah, makanya itu yang penting ya ke depan ini bagaimana para pelaku UMKM ini pengembangannya tidak hanya di satu dinas saja, berbagai dinas untuk mengampunya, supaya bagaimana para pelaku UMKM ini memang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, kemarin dengan Pak Gubernur dan Badan Statistik ya sudah dirilis data statistik terakhir per Desember ya. Kita tingkat kemiskinan memang sudah menurun, Pak. Pertumbuhan ekonomi, inflasi sudah turun. Salah satu penyumbang mensupport daripada pergerakan ekonomi di Sumatera Selatan ini adalah para pelaku UMKM. Nah, makanya itu bukan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi saja, ya, banyak. Artinya lapangan pekerjaan bisa disediakan oleh para pelaku UMKM. Fasilitas yang diberikan sudah banyak, ya. Contoh untuk pembiayaan, sebenarnya pembiayaan melalui pegadaian sudah kita ada UMI ultramikro, ya, dengan pinjaman mungkin ada batasannya. Kemudian pelatihan digitalisasi sudah banyak ya yang kami laksanakan. Untuk itulah melalui Dinas Koperasi dan UMKM silakan ya berkoordinasi apapun salurannya, apapun katakanlah panitianya. Hari ini Sriwijaya FC ya untuk mengadakan kegiatan ini ya, ini luar biasa ya. Belum pernah barangkali ini Pak Anton ya, salah satu alternatif karena tahunya Sriwijaya FC itu main bola kaki, sekarang sudah terjerumus ke Liga 2 ya, mudah-mudahan nanti jadi Liga Utama ya. Liga Utama kita berapa puluh tahun yang lewat pernah juara 1, 3 double winner. Mudah-mudahan melalui Pak Anton dan kawan-kawan ini bisa naik lagi. Dengan catat itulah, kalau banyak melibatkan seluruh para pelaku UMKM paling tidak doanya. Benar tak? Habis pelatihan ini kamu harus berdoa Sriwijaya FC supaya pacak naik Liga Utama ya tak? Dengan catatan sih kok gaji pemain itu lancar. Ini penyebab gajinya nggak macet inilah. Ya itulah Bapak sekalian. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kegiatan ini sangat bermanfaat bagi ibu-ibu, bapak sekalian sudah meluangkan waktu. Dan insya Allah terus kita berkoordinasi melalui Pegadaian, Dinas Koperasi dan Sriwijaya FC. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Sebelum mengakhiri,
pantun bagusnya dak. Sungai Musi jembatan Ampera. Di bawahnya ada pasar 16. Pegadaian dan Sriwijaya FC teruslah berkarya agar UMKM naik kelas. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin Pak, kita ada simbolis penyerahan ini. Kami undang Bapak Yuaniar Hari Permana, kemudian kami undang juga Ibu Dr. Sri Rahayu SMM, kami undang juga Ibu Leni Hartina. Iya, ini ada sedikit simbolis Pak untuk penyerahan plakat. Bapak Haji Amiruddin memberikan plakat kepada Ibu Sri Rahayu SMM. Ini menandakan bahwasanya iya, ini kolaborasi yang apik sekali. Langsung ke Bapak aja Pak ini. Betul. Nah, ini merupakan Pak Amir. Iya, ini pemberian plakat ya sebagai kolaborasi. Nah, iya ke Ibu. Nah, iya didampingi oleh Pak Anton juga boleh. Nanti setelah ini ada dari PT Pegadaian ke perwakilan peserta. Iya. Baik ya, hari ini boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Masya Allah. Iya, sekarang Bapak Yuaniar Hari Permana. Iya, boleh Bu ke tengah. Iya. Ini juga pemberian simbolis. Ini kolaborasi ya, kita secara simbolis saja. Alhamdulillah kemarin juga sudah MOU yang seperti Pak Amir tadi bilang antara Dinas Koperasi dan UMKM. Boleh Pak dibentangkan, dibuka. Nah, ini simbolis saja Pak. Iya, Pegadaian Liga 2. Oke, semoga kolaborasi ini baik antara PT Pegadaian, Sriwijaya FC maupun Dinas Koperasi dan kita foto bersama. Iya, kita foto bersama. Boleh kami undang? Boleh Mas? Iya, boleh Pak. Kita foto bersama. Iya. Boleh senyum Pak, berikan senyum yang terindahnya. Iya, seperti senyumnya Bu Dokter. Kalau ya, Bu Dokter Ayu ini sudah tahu lah ya, mak-maknya UMKM. Iya, bersandar. Iya, gaya bebas boleh, gaya bebas, request gaya bebas Kak. Sekali lagi Kak. Nah, ada gaya khusus tak itu Pak Amir? UMKM gitu. Cek ini ya. Iyo. Nah, sekali lagi UMKM naik kelas. Oke, melesat. Nah, sip. Baik, sudah. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Amiruddin MSI, kemudian kepada Bapak Yuaniar Hari Permana, ya, kepada Bapak Anton Wahyudi Yusa, kemudian Ibu Sri dan Ibu Leni. Nah, izin Pak Kadis, karena tadi sudah minta para UMKM ini untuk mendoakan SFC, jadi saya selaku mewakili manajemen SFC, para UMKM ini besok kan hari Sabtu ada pertandingan liga yang terakhir untuk SFC di Stadion Jakabaring jam 15.30. Jadi yang ada di sini silakan nonton gratis, cuman membawa tunjukkan ID card itu. Jadi pada saat mau masuk tunjukkan ID card. Biasanya bayar. Ini karena tapi jangan lupa minta doa ke menang SFC. Minimal bertahan di Liga 2. Ah. Tribun mana? Barat atas. Tribun barat atas. Nah, nanti KG akan pada saat KG akan kita kasih PIC-nya siapa dan titik kumpulnya di mana. Ah. Jadi bawa ID card itu, ya. Begitu. Terima kasih. Oke, ngajak beroyotan Bu Iya, kalau tidak boleh bapaknya kayak tersinggung, mana mamanya yang nonton Kayak koordinasi bersama PIC-nya Bapak Ibu Kayak ada penjelasan lebih lanjut karena hari ini hari Jumat. Kasihan Bu Ayu sama Pak Hendra bakal ngasihin insight penuh ke kita.
Oke, nanti kita bahas kembali. Insya Allah ada PIC-nya seperti Pak Anton tadi bilang. Dan boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kolaborasinya untuk Provinsi Sumatera Selatan. Nah ini ya. Terima kasih Pak Amir. Ya di kesibukan beliau sempatkan hari ini di pagi-pagi Pak. Terima kasih Pak. Barakallahu fiik. Baik ya. Iya, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Kadis, untuk Sriwijaya FC dan PT Pegadaian tentunya ya. Baik, kalau sekarang kita mendapatkan ilmu ya. Insya Allah ini sudah pada kenal semua sama Ibu Doktor Sri Rahayu SEMM. Beliau ini ibunya UMKM ya. Biasanya UMKM dari seluruh lini, dari seluruh forum asosiasi sudah kenal karena beliau juga aktif bahkan pimpinan di Porketas. Tahu Porketas Bapak Ibu? Tahu, insya Allah tahu ya, karena beberapa asosiasi juga sudah tergabung di Porketas. Dan langsung saja kami undang Ibu, silakan kepada narasumber kita Ibu Dr. Sri Rahayu SMM. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Masya Allah ya. Ini luar biasa sekali karena peran hari ini pendampingan kewirausahaan dan agen perubahan, di mana sudah di-spill tadi oleh Bapak Yuaniar Hari Permana juga bahwasanya UMKM tidak hanya jual beli semata, tapi harus improvement ya, harus ada improvisasi dan untuk usahanya untuk naik kelas. Nah ini salah satunya di materi Ibu Ayu juga, insya Allah kita akan mendengarkan ya materi yang sangat bermanfaat sekali sebagai pendampingan usaha dan agen perubahan. Kepada Ibu Dr. Sri Rahayu SMM disilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf teman-teman Porketas, pagi ini saya pakai dress code Kadin karena memang permintaannya ke Kadin ya. Jadi saya menggunakan dress code Kadin. Selintas saya perkenalkan dulu sebelum nanti kita akan terbang ke planet Venus ya. Bentar lagi kita akan terbang bersama-sama. Saya ketua Porketas UMKM Sumsel dan juga ketua aku itu asosiasi dari UMKM-nya BKKBN. Kemudian juga saya Ketua Majelis Ekonomi Pimpinan Wilayah Aisyah Sumatera Selatan dan juga Ketua Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Selatan juga. Kemudian Vice Presiden IMA UMKM Chapter Palembang dan Wakil Ketua Forum CSR Kesos Sumatera Selatan dan juga Wakil Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Sumatera Selatan. Dan tugas saya saat ini adalah Wakil Rektor Bidang Keuangan, Administrasi, Pengembangan Usaha, pengembangan usaha, kemudian aset teknologi informasi. Jadi ada 5 bidang yang kerjaan saya hari-hari. Hari ini saya diminta untuk materi pelatihan, pendampingan kewirausahaan dan agen perubahan. Nah ini yang saya bilang Pak Anton, saya bingung loh. Ini 16 kali pertemuan baru bisa selesai ya, dengan durasi 16 kali 1,5 jam. Jadi totalnya itu harusnya 24 jam. Sementara saya dikasih waktu 45 menit, jangan-jangan terpotong sekarang ini ya. 45 menit kalau dikali dibandingkan 24 jam tadi berarti 45 dibagi 1440 artinya 0,3125 dikali 100% berarti hanya 3,2% materi yang saya bisa sampaikan pada pagi hari ini. Akhirnya saya bulatkan karena angka 3, maka materi pertemuan ketiga yang saya kasih. Udah siap semuanya kita terbang? Silakan pejamkan mata. Ya, kita akan terbang ke planet Venus. Sudah tahu planet Venus? Nah, sekarang silakan pejamkan mata. Jadi alhamdulillah sekarang teman-teman ini sudah terpilih untuk menjadi penumpang, kita akan terbang ke planet Venus. Silakan Mas. Pejamkan mata ya, nggak boleh ada yang buka mata. Ayo mejam. Inilah kita sedang bersiap-siap naik ke pesawat. Ya, kita akan memasuki pesawat. Perjalanan ini akan ditempuh dalam waktu 2 minggu. Ayo silakan, jangan buka mata. Silakan. Bayangkan kita sedang terbang menuju planet Venus. Ya. Bayangkan kira-kira apa yang ada di sana nanti. Nanti ada hitungan 3, 2, 1 kita terbang ya. Silakan pejamkan mata, jangan ada yang buka mata.
Oke, bentar lagi kita sudah siap-siap menunggu penumpang terakhir. Bersiap. Hitungan ketiga, 2, 1 ya nanti ya. Sudah pasang semua safety belt-nya. Ayo hayalkan bahwa sudah kita akan memasuki planet. Kita sudah terbang ke planet Venus dalam waktu perjalanan 2 minggu. Ya. Oke, sekarang kita sudah sampai, silakan buka mata. Kita sudah sampai di planet. Silakan lihat ada makhluk apa di sana. Ya. Silakan dilihat, nanti kita lihat nih, kita udah masuki. Nah, ada makhluk apa kira-kira, bayangkan. Sudah? Sudah terbayang? Ya. Oke, stop. Sekarang sudah ada kertas dan pensil warna yang sudah dibagikan. Silakan gambar binatang apa tadi yang dilihat. Silakan. Gambar tadi apa yang kira-kira dilihat di planet tadi? 4 menit, saya kasih waktu 4 menit. Ingat, menggambar makhluk atau binatang itu harus lengkap ya. Ada kepala, ada leher, ada tangan, ada kaki, ada hidung, ada mulut, ada mata, ada telinga. Yang nggak bisa gambar nggak apa-apa, hayalkan saja bisa menggambar. Ini tidak perlu teknik yang bisa menggambar. Digambar saja apa yang kira-kira, oh makhluknya seperti ini gitu. Jangan cuma bisa gambar gunung, gambar pohon kelapa, ada sawah, enggak. Sekarang kita belajar menggambar makhluk di planet Venus. Ayo anak-anak TK. Mbak Roro yakin saya bisa karena biasa menggambar pola. Selesai? Gambar hewan ya, gambar binatang ya yang ditemukan. Ketahuan kalau tadi nggak mejem. Sudah. Kalau sudah, kita akan hitung nilainya. Lanjut Mas. Hitunglah sendiri nilainya, kasih nilai gambar Anda. Kepala kurang dari 2, maka nilainya 0. Kalau lebih dari 1, nilainya 2. Leher, ada enggak? Kalau kurang dari 2, maka nilainya 2. Kalau lebih dari 1, nilainya 2. Badannya ada enggak? Kalau dia badannya kurang dari 2, maka nilainya 0. Lebih dari 1, nilainya 2. Ya. Kemudian ada kaki. Kakinya lebih dari 5 enggak? Kurang dari 5 enggak? Kalau kurang dari 5, 0. Ya. Kalau lebih dari 4, maka nilainya 2. Dan seterusnya. Oke, saya akan ambil sampel. Nanti dikumpul itu, nilailah sendiri, parap sendiri, dan nanti saya akan ambil sampel 3 orang saja. Pada gugup kayaknya ya. Sudah? Siapa yang sanggup nih? Cak Elin berapa nilainya? Nilai sendiri. Kalau ada kepalanya itu kurang dari 2, kurang dari 2 itu 1,99 kurang dari 2 ya. Maka nilainya 0. Tapi kalau lebih dari 1, nilainya 2.
Oh Ibu biasa ngulek pempek, kami disuruh gambar ini Mama Nonian. Ayo siapa yang sudah menilai? Ayo. Delapan, mana? Ular dan sekumpulan anak ular. Ular itu di mana lehernya? Ular itu leher semua kan? Oke, satu lagi. Oke. Berapa nilainya? Wow. Ini. Satu lagi, bapak-bapak dong. Jangan kalah bapak-bapak. Sudah Pak? Ya. Ada 10, ada 18, dan ada 8. Alhamdulillahirabbil alamin, ya. Jadi Anda dikatakan kreatif ketika nilai Anda minimal 8. Apa sih Bu kaitannya dengan materi? Maka saya membawakan materi pagi ini adalah berpikir kreatif, ya. Kenapa? Kreatif merupakan sumber dari inovasi. Tanpa inovasi kita mati. Inovasi ordai. Seperti yang dikatakan oleh Peter Drucker, ya. Kemudian siapa lagi yang penemu Apple? Steve Jobs, ya. Kemudian kalau Indonesia Pak Muldoko. Dengan adanya berpikir kreatif maka akan ada inovasi. Jadi kuncinya itu berpikir kreatif. Maka di pertemuan ketiga itu materi saya adalah berpikir kreatif. Lanjut Mas. Lek saja, ini hanya tujuan karena memang di dalam modul itu harus menyampaikan tujuan. Apa sih next Mas? Berpikir kreatif itu apa ya? Melihat dengan sudut pandang baru. Sudah pernah melihat sesuatu dari sisi yang positif ketika kegagalan terjadi? Oh kurang kuat ya? Itu ya. Oh soundnya itu bukan suara saya sudah. Jadi melihat dengan sudut pandang baru. Contohnya apa? Masalah itu dari dulu UMKM itu ya begitu saja. Ya. Masalah bahan baku, masalah promosi, masalah permintaan, masalah distribusi, masalah iklan, masalah biaya, masalah-masalah itu. Tapi sudut pandangnya berbeda. Sekarang kita memandang itu bukan masalah. Kenapa? Karena ada pegadaian. Mengatasi masalah keren ya. Yang kedua, menemukan hubungan baru. Selama ini kita tidak berhubungan dengan pegadaian. Sekarang ada hubungan. Hubungannya apa? Gadai emas. Ya, yang nak kawin pacak beli, maharnya nyicil di pegadaian ya. Kita kate duit pacak gade ke perhiasan ya. Jadi kita menemukan hubungan baru yang selama ini kita tidak dapat dan itu hubungan dengan siapa saja ya. Makanya kita boleh berteman itu sebanyak-banyaknya supaya kita punya hubungan. Yang ketiga, membentuk kombinasi baru. Itu berpikir kreatif. Ngaponian dak pacak pempek itu diisi keju dulu. Sekarang lah ada. Pempek isi keju lah ada. Pempek isi sosis lah ada. Ya. Pengembangan. Dan nanti sampai ke pengemasan. Saya tadi lupa bawa cenil, ongol-ongol yang biasanya kita beli dengan bibi atau mamang yang di pasar soa itu 1.000 perak dengan bungkusnya daun pisang dialasi kertas, tapi sekarang sudah dalam box cantik. Ya. Kalau di sana kita belinya 3.000, 5.000 dengan box itu harganya bisa 85.000. Mahal Bu, udah kata yang nama melinyo. Kato kamu kata yang belinya, ada segmennya ya. Ada pasarnya. Misalnya saya nak ngasih kepala pegadaian, tidak mungkin saya nak ngasih ke cenil itu dalam bentuk itu, pasti saya bawakan nih Pak dalam box yang cantik ya, dan sudah ada garpunya, sudah ada kelapanya, ada gula merahnya seperti itu. Ya. Nah, apa sih jadi berpikir kreatif?
Definisinya kira-kira yang tahu boleh nanti saya undang ke Muhammadiyah. Apa jadi berpikir kreatif? Iya. Lanjut, apalagi? Inovasi, berpikir. Next, Mas. Oh, keluar dari zona. Keluar dari zona nyaman. Itu kreatif. Jadi begini ya. Sebenarnya masalah yang kita hadapi tidak berubah, tadi saya bilang. Tetapi yang kita rubah adalah cara kita dalam memandangnya. Kegagalan, kalau dulu kegagalan kita apa sih? Kesel, tidak bisa bunuh diri, tapi sekarang apa? Kegagalan bisa dijual, ya, bisa menjadi jualan kita. Kenapa? Kita jadi motivator. Jadi teman-teman jangan takut gagal ya. Saya dulu 10 kali gagal baru berhasil seperti ini. Ada kan motivator seperti itu? Nah, jadi dulu ngomong, aduh gagal, saya malu dilihat tetangga, males keluar, jadinya takut karena ini. Tapi sekarang dikemas dengan menarik, kegagalan bisa jadi jualan. Itulah kreativitas. Apa sih kreatif? Lanjut, Mas. Kita lihat poin-poinnya nih. Nah, ini menutupi diri sendiri. S, shape. Shape itu apa? Bentuk. Ada enggak pempek sekarang bentuknya kotak? Ada. Ya. Apalagi yang sekarang berubah dari dulu, berubah dari sekarang. Ayo. Kemplang. Ada bentuk lope. Ya. Bakso, ada bentuk kotak. Ada bakso gepeng. Bakso guling. Itu kan semuanya ide kreatif. Yang kedua color, warna. Banyak sekali permainan warna-warni. Kenapa sih kita ibu-ibu beli jilbab itu ada yang merah jambu, merah muda, merah tua, merah marun. Apalagi biru, biru muda, biru benhur, biru segala biru lah. Pokoknya ada pertambahan kreativitas warna, ya. Setengah mati kadang nyocok ke baju. Nah, rupanya salah beli. Ini rupanya biru langit. Yang saya beri biru benhur. Ada lagi biru elektrik. Biru Tosca, hijau Tosca kalau Bu. Ada juga biru Tosca. Nah, itulah kan kebiru-biruan. Yang ketiga, use. Cara menggunakan. Apa yang terpikir? Ada enggak ide kreatif cara menggunakan? Kira-kira terpikir enggak apa yang berubah sekarang? Kalau dulu misalnya apa, sekarang apa? Digunakannya berbeda gitu. Alatnya boleh terserah. Misalnya ya ngulen. Sekarang menggunakan mesin. Ngocek ikan, ngupas ikan pakai mesin juga ya. Membuang tulang tengah enggak pacak ya. Masih nama kayak tangan tuh lah. Apalah yang kira-kira? Penggilingannya baik. Jadi kemudian material banyak ini. Di sebelah jual tekwan. Pengen keahlian kamu cuma tekwan. Kamu ngomong, sudahlah, enggak usah lah. Sebelah rumah tuh jual tekwan, enggak lemak. Kenapa? Kalau di situ dia jual mangcek, jual tekwan, kita bikin apa? Tekwan sehat by Bici. Bici Roro gitu ya. Terbuat dari tepung mokap. Tidak pakai udang, anti kolesterol. Enggak apa-apa. Ya. Bahannya kita berbeda, bahan bakunya, materialnya. 4 bagian, ada bagian-bagian biasanya ini Bu Roro nih yang suka ngane-ngane bajunya ditempel itu, ditempel ini, tempel itu. Tapi menjadi menarik. Jadi jualan, kreatif ya. Kemudian size, itu enggak heran lagi size. Pempek kue. Dulu kan kita ngeri ngeliat beli seloyang nak di kemana ke. Apalagi zaman sekarang takut makan karena kolesterol, diabetes segala macem. Padahal kita nggak nyadar diabetes, kolesterol segala macam tuh nggak ada saat makan, ya nggak ada. Jangan takut, adanya di lab.
Jadi bukan saat dimakan itu. Nah, sekarang sudah ada dipotong 4. Bahkan kalau lebaran ditanyain, Bu, mau di mix nggak? Kojo, lapis, 8 jam, bisa. Bahkan adonan lebih hemat lagi, seeres. Nah, slice ya, itu size. Kalau dulu kita yang cuma tahu tuh sampo, sabun yang ada kemasan saset ya. Sekarang kue juga sudah seperti itu, dimodif ya. Lanjut Mas. Jadi ini yang digunakan dalam berpikir kreatif adalah teknik create, satu mengkombinasi. Jangan ragu-ragu untuk berkolaborasi sesama teman, melakukan kolaborasi. Misal, nih nanti bulan puasa udah deket. Ayo kita kolaborasi yuk pempek sama cendol. Jadi kalau orang mesen sekalian bayar, ada repot. Oh sini 1 pempek 1 cendol, ini kita kolaborasi yuk, kalau beli pempek gratis cendol mungkin ya. Oh es teh, ini ya kami jual makanan ini misalnya gratisnya teh. Itu kita mengkombinasikan antara kedua produk itu. Kemudian random, menggunakan input yang random. Enggak usah takut terhadap bahan baku yang itu-itu saja, input yang itu-itu saja. Mari berpikir kreatif, apapun bisa kita gunakan ya. Kalau kita misalnya kita lihat kemarin cireng itu ya. Cireng itu bagi orang Palembang itu pempek lagi kalau buntu kalau dak. Ya, lagi buntu, dak kate duit, dak beli pempek mahal, cuman ada sagu di rumah, jadilah pempek dos. Sekarang jadinya cireng, makanan keren ya. Pengganti, kemarin saya pengalaman ke NTT bulan lalu, lah 3 hari di NTT, kangen sama pempek. Nggak ketemu pempek, dapatnya cireng. Pecah apa kami makan cireng, berebut. Ini pempek kata kami itu kalau lagi buntu di Palembang zaman dulu. Sekarang dia sudah masuk kemasan yang cantik, ada di airport, ada di restoran-restoran besar ya. Kemudian eliminasi. Jangan ragu-ragu untuk melakukan eliminasi produk yang tidak lagi diterima pasar, tapi harus berpikir kreatif. Kopi apa teh? Kopi. Ada iklan yang lewat ya. Kopi apa teh? Yo, kreatif dan pede gitu ya. Ya karena kalau percuma nanti saya dikasih teh, ternyata saya mau ngopi gitu. Ya, baguslah. Berarti skill komunikasinya dan kepedeannya bagus, menanyakan narasumber. Baru ini seumur-umur ada narasumber ditanyoi minum ya. Baru ini seumur-umur 2025 di awal Januari narasumber di depan ditanyai sama OB mau minum apa Bu. Keren ya, keren, si OB-nya keren. Alternatif ya, gunakan tadi alternatif banyak bisa. Kemudian mencoba cara pikir terbaik. Yang mana terbaik? Nurut siapa Bu? Nurut kita, gak usah nurut orang. Nurut aku inilah yang terbaik gitu. Kenapa? Tapi kita punya alasan. Karena kenapa saya katakan terbaik? Karena memang ini sudah melalui tahapan-tahapan pikiran. Kemudian ekstrim, beranilah bertindak ekstrim. Jangan ragu-ragu ya. Saya paling senang kalau memakai perancangan Ibu Roro. Itu ekstrim banget bajunya ya. Sampai kepedean saya makainya. Kemudian Bu Dina itu perancang busana juga. Cece itu satu-satunya pia yang paling keren di Palembang ya. Kenapa? Kemasannya itu cantik banget gitu. Enggak kayak pia-pia dibungkus pakai kertas putih minyak itu ya. Tapi Bu tetap ada segmennya, ada. Silakan segmen ini tetap dilayani, segmen ini tetap dilayani gitu. Lanjut Mas. Makasih ya Mas. Sini bayang Mas, jadilah Mas. Sudah lama Mas ya begawe. Nah, bagaimana teknik visual thinking? Ngapo Bu Ayu cak pedenan ngomong lah anggota galo yang hari-hari ketemu ya. Thinking, amati, tiru, modifikasi. Sebutkan sumbernya, kita memodif dari siapa. Silakan dilihat. Oh tekwan dia tuh kok cuman pakai bawang goreng. Nah kita nak tambahi apa? Tambahi taburan keju, kalu lemak. Pempek panggang.
Ya aku udah, itulah lama. Siapa yang berani membuat pempek panggang yang isinya stroberi? Harus ekstrim. Karena apa? Anak-anak muda ini kan udah suka pempek. Kadang-kadang yang milenial ini. Nah dipanggil coba, ini pempek panggang mau isi apa dek? Stroberi ada, keju ada, mises ada gitu ya, coklat ada, green tea. Coba, udah bu kalau udah laku kaget. Nah mari kita berpikir ekstrim ya. Promosi besar-besarkan gitu ya, bahwa enak sekali, panggil YouTuber apa segala macem lah, bahwa pempek isi stroberi itu sangat enak. Nanti coba dicoba ya, beli pempek panggang di rumah isi stroberi, lemak dah kira-kira. Nah lanjut mas. Bagaimana meningkatkan kreativitas, ada tipsnya. Gunakan otak kanan. Yang mana otak kanan? Kiri, kanan. Otak kanan tuh ngapa sih? Kalau kiri selalu takut, kaget dak laku, takut dak kate pembeli, takut dak ini. Ayo keluar, gunakan otak kanan. Bu, kami ini jadilah bu, ini belah penjualan lah, cukuplah itu hidup. Yang penting tidak ngutang, yang penting bisa nambah penghasilan suami. Apa dak pengen jadi terkenal gitu ya? Oh penjahit terkenal, oh pembuat pempek terkenal, oh penghasil apa lagi? Tidak pengen? Pengen kan? Jadi mari kita gunakan otak kanan. Gimana bu melatih otak kanan? Pertemuan berikutnya. Di pertemuan kelima kita akan melatih otak kanan. Iya pak? Jadi tidak bisa sekarang. Yang kedua, kenali hambatan kreativitas Anda. Apa sih yang menghambat? Oh yang menghambat saya kreativitas ini karena dana. Tidak ada cerita. Pergi ke pegadaian, Pak saya punya ide begini. Ya. Atau temui Tribun. Tribun itu penampung tuh Mas Lopi itu. Ada ide, kamu ketemui beliau, sudah jadilah itu. Dia tidak perlu banyak-banyak, Pak kita buat saya ini, langsung jadi. Itu ya. Jadi jangan menjadi hambatan kreativitas. Kemudian apalagi? Biasakan berpikir berbeda, berani enggak berbeda? Nah itu yang enggak boleh, bukannya melo sebenarnya Pak, itulah sudut pandang kita harus dirubah. Kalau itu dulu kita anggapnya melo, sekarang kita artikan berpikir berbeda. Nah budak ini melo nih, bajunya model mak ini, dia berani tampil beda. Jadi kita ubah pikiran kita selalu positif. Yang nyemelo tadi jangan dikatakan nyemelo, bolehlah kau ini kerennya berani tampil beda. Nah itu ya, membesarkan hati. Kita rubah, jangan lagi ngatok nyemelo. Apa Pak? Ya berubah cara pandang Pak, seperti yang di awal tadi. Berubah cara kita memandangnya, ketika misalnya dulu orang tua kita katakan kuno, kalau kita keluar malam, sekarang kita lihat, oh benar, kita dilarang keluar malam tuh kenapa gitu kan, so angin. Lanjut Mas. Kreativitas terdiri dari 1% inspirasi dan 99% kerja keras. Tidur pun kalau mau sukses tetap berpikir. Ya. Jangan tidur tuh tidurnian. Tidur berpikir besok saya mau ngapain, saya mau inovasi apa, produk saya sini mau diapain, bagaimana membuat promosi yang bagus gitu. Ya. Oke. Mungkin saya cukupkan sampai di sini karena waktu juga ini hari Jumat. Nanti gabung aja nanti pertanyaannya ya. Oke. Terima kasih. Nasrun minallah wa fatun karib, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah gimana Bapak Ibu? Sudah dapat skor berapa tadi? Dari hasil penilaian Bu Ayu yang pertama?
Oh, 100. Masalah. Itu jadi KPI juga ya, tolak ukur supaya kita juga kan ini dilatih kreatif oleh Bu Ayu ya. Dan tadi juga kita sudah lihat beberapa dan hitung sendiri. Tapi tidak hanya itu ya, masih banyak hal yang akan disampaikan kembali ya. Itu pun juga nanti baru spill. Kata Bu Ayu tadi kan 16 pertemuan. Setuju 16 pertemuan? Setuju? 16 kali berarti ke Azza Hotel ya. Baik, selanjutnya kita akan beralih ya. Ini juga tidak kalah menarik. Karena boncosnya UMKM itu kadang-kadang di masalah ini ya. Boncos UMKM itu kadang-kadang antara dompet pribadi sama dompet pengeluaran ataupun dompet usaha itu tuh campur. Siapa yang sudah misah ke antara dompet pribadi sama dompet usaha? Masya Allah, baru Siko. Masya Allah, ada lagi? 2, 3. Ini ada 500 peserta, cuman 3. Nah, gawat ini ya. Kadang-kadang, aduh modal sekian, anak-anak perlu sekolah ini pakai dulu. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Nah, ini berarti peran-peran penting mengedukasi adalah perannya Mas Hendra Pahlepi ya dalam hal literasi keuangan. Betul ya Mas ya? Dan ada lagi nanti ada yang tidak kalah menariknya, improvement para pelaku usaha untuk menambah skill di level up. Ini juga akan ada pengenalan ataupun pengoperasionalan pilot project agen gadai kredit mikro. Nah ini sumber-sumber cuan Bu ya. Jadi tolong difokuskan lagi, tidak apa-apa sambil ngunyah, sambil coffee break. Kita istirahat sejenak. Ibu Ayu sudah ngopi tadi Bu, ini kopinya Bu. Iya, kami ambil Bu. Nah Bu, Ibu cukup tadi materi gue. Dicukupin ya. Fast track ya. Baik, langsung saja kita beralih ke materi yang kedua. Tidak kalah bagusnya ya, karena ini juga insight bagus bagi UMKM, sosialisasi literasi keuangan produk UMKM Pegadaian dan mengoperasionalkan pilot project agen gadai kredit mikro. Boleh tepuk tangan untuk Mas Hendra Pahlevi. Monggo Mas. Oke, selamat pagi semuanya. Semangat pagi. Semangat pagi orang-orang hebat. Semangat pagi orang-orang berkelas. Selamat pagi orang-orang kaya. Amin ya. Oke, sebelum saya memulai presentasi saya, ini kenapa jadi pecah-pecah kayak gini? Nak ngapoi. Oke, saya pengen menghangatkan suasana kita hari ini biar nggak kayak kaku banget kayak tadi, kayak kita lagi di ngasih kuliah sama Bu ibunya, tapi tetap gacor lah intinya. Kita pengen pantun dulu karena pantun di sini yang membuat kita bisa mencari bersama-sama. Setuju? Tapi saya minta bantuannya untuk seluruh peserta di sini dengan ikhlas dan redo, walaupun ada suami lupakan dulu, katakan cakep untuk saya dengan ikhlas. Siap? Bersedia? Yang nggak punya suami cari suami baru. Siap? Belum. Singgah sebentar di rumah Nasir. Meminta apel dan pepaya. Untuk hadirin yang telah hadir, salam hormat dari saya. Enak ya? Sudah dipanggil orang kaya, orang sukses, dihormati pula. Yang kedua, burung merpati terbang tinggi. Singgah sebentar di pohon pinang. UMKM bangkit, mimpi jadi pasti, bersama-sama ekonomi gemilang. Amin dulu nih kita di awal. Robi, ini saya sebenarnya agak kaku banget, ngapain ini ada ini. Saya kayak dibatasi antara saya dengan audiens Bu ya. Saya nggak biasa banget kalau ini ada ini, kalau bisa dikeluarin ini. Out kayaknya gitu ya. Oke, Bapak dan Ibu, kita hari ini belajar bersama-sama. Satu hal yang harus kita sepakati bahwa di awal yang berbicara di depan belum tentu lebih baik dari yang mendengarkan. Setuju? Yang mendengarkan belum tentu lebih baik dari yang menjalankan. Setuju? Tugas kita hari ini bukan cuma duduk, diam, dan dengarkan, tapi harus menjalankan hal-hal yang positif yang diberikan oleh pemateri. Setuju? Tepuk tangan untuk orang-orang hebat hari ini. Jangan kelamaan tepuk tangannya, takut garis tangannya berubah. Awalnya sukses jadi nggak sukses. Berubah geter. Oke. Nah,
tadi dari Bu Profesor sudah menyampaikan materinya tentang bagaimana sih kita berpikir kreatif. Karena memang berpikir kreatif itu sangat wajib, fardu ain. Seorang UMKM wajib melakukan inovasi Bapak dan Ibu, dan itu pasti, hukumnya pasti. Ketika kita tidak melakukan inovasi, kita siap-siap gulung tikar. Kita belajar di tahun 2019, Ibu belajar di tahun 2019 menuju tahun 2021. Apa yang terjadi di tahun itu? Kita mengalami sebuah wabah yang besar. Tidak hanya pelaku usaha, tidak hanya pelaku usaha yang kecil dan retail Bapak Ibu, pelaku usaha yang big saja besar, mereka pun gulung tikar. Selevel mall pun gulung tikar Bapak dan Ibu. Tahu mall apa yang gulung tikar? Raksasa, Giant Bu. Giant gulung tikar. Mama Sobi, nyari doanya mall-mall yang tutup supaya banyak diskonnya. Cuci gudang. Benar Bu? Selevel KFC, selevel Pizza Hut, mereka jual di mana Bu sekarang? Di pinggir jalan. Setidak pantas itu dulunya kita masuk ke sana, tapi mereka harus jualan di pinggir jalan. Artinya ketika mereka pun yang levelnya sudah besar harus berinovasi sebesar mungkin, kita yang masih merintis, masih pelopor, masih pengen bangkit seperti mereka harus lebih keras dibandingkan mereka. Setuju? Tepuk tangan untuk UMKM Palembang. Hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana kita mengoptimalkan aset yang kita miliki, usaha yang kita punya saat ini, dan saya yakin percaya apa yang kita lakukan hari ini adalah bersama-sama, itunya adalah untuk lebih sukses lagi. Nah, hari ini sebelum saya mulai materi saya usaha berkembang bersama dengan Pegadaian, ada 3 poin yang besar yang akan saya sampaikan, dan kesemuanya itu adalah mencakup semua problem yang Bapak dan Ibu hadapi saat ini. Nah, saya pengen tulis di kertas itu yang putih 3 problem besar yang Ibu hadapi di usaha Ibu saat ini. Udah? Saya kasih waktu 1 menit, gak usah lama-lama karena masalah itu pasti akan timbul setiap hari. Sebutkan, tulis 3 masalah besar yang Ibu hadapi dalam menjalankan roda usaha. 3 besar aja. Jangan masalah mantan ditulis di situ. Skip dulu. Ya. Masalah persaingan skip dulu, itu bukan permasalahan. Yang Ibu hadapi saat ini, real di usaha Ibu. Apa sih problemnya? Apa yang menjadi akar permasalahannya? Karena ketika kita pengen memperbaiki usahanya kita harus kuatkan akarnya dulu Bapak dan Ibu. Ibaratkan sebuah pohon, usaha itu pohonnya. Dan problemnya adalah akarnya. Jadi ketika kita pengen kuat pohonnya, harus kuat dulu akarnya. Itu. Sudah? Sudah nulis 3? Saya boleh dibantu mic-nya dengan MC, boleh dibantu Mas? Biar kelihatan kerja. Enggak gitu ya. Kapan lagi kan kerjain MC? Saya sudah sering Mas dikerjain. Sekarang gantian saya kerjain. Boleh dibantu dengan Mbaknya dulu deh. Mbak, apa 3 problem masalahnya? Sebutkan namanya, usahanya apa? Nama saya Maitrianti, usaha saya kuliner, nama usaha saya Dapur Mommy Queen. Oke, Dapur Mommy Queen. Oke. Problemnya apa Mas? Mbak, kok Mas ya? Mode malam. Langsung ngebahas sorenya. Ya Mas. Pada dasarnya ada 3 Apa yang tuh? besar. Yang satu pertama pegawai, Oke. kedua promosi, Oke. ketiga permodalan. Oke, Itu cakep. yang Jadi yang pertama SDM ya, Iya, sumber daya pertama, manusianya dulu, ya, mumpuni atau pegawai. tidak untuk menjalankan bisnis kita. Betul. Trust issue sekarang, Iya, terus kepercayaan. pegawai terpercaya. Betul, kayak gitu, trust issue Bu. Jadi kita sebagai owner sekarang ini tidak mudah percaya dengan pegawai. betul. Betul. Emang harus Bu, Iya. wajib. Kadang Usaha-usaha kita gitu kan. kadang ini jangankan pegawai, Betul. kadang diri sendiri aja sering mengkhianati. Oh iya iya. Gimana? Jangankan pegawai Bu, Iya. jangankan keluarga, diri sendiri aja kadang mengkhianati Iya. diri sendiri. Kadang-kadang lidah aja sering digigit-gigit Betul. kan gitu. Jadi Yang kedua? bagaimana? Yang kedua promosi. Promosi. Itu kadang-kadang terbatas pada kita tuh punya produk yang bagus, Oke. tapi promosi kita kurang. Akhirnya produk kita tidak terlihat. Nah, Oke. promosi yang seperti apa yang bisa meningkatkan apa sih namanya tuh inian produk kita, maksudnya itu lebih Biar dilihat lebih kayak dikenal. gitu. Visibilitasnya kayak Oke. gitu. Itu. Terus Cakep. permodalan, kadang-kadang tuh kita tuh dapat orderan yang banyak, Banyak, kayak gitu tapi kan. bingung nih, budgetingnya kurang. Ini nak digade ini udah digade, tinggal harga Oke. diri yang belum digade, pegadaian Bisa. nggak nerima, gimana kan? Jadi ya bingung dengan itu. Yang kayak 80 kilo tidur bareng, makan bareng Bu digadai dulu di Pegadaian.
Nanti kalau ingat tebus, kalau nggak lelang. pernah mau gadain harga diri, kata pegawai pegadaian nggak bisa Bu, terlalu tinggi katanya, nggak bisa ditaksir harganya. Jadi bingung saya, nggak diterima. Itu aja. Tenang. Hari ini Itu. kita cari solusi bareng-bareng. Betul. Setuju? Terima kasih ya Pak. Sama-sama Ibu. Lanjut deh, yang sebelah sini dulu deh. Sebelah sini. Semoga permasalahannya hilang Bu ya Enggak, nambah, nambah. Saya berharap Baik. dengan adanya saya nambah lagi. Kalau masalahnya. dari tadi sayap kanan ke sayap kiri. Nah, bundanya deh yang di belakang. Yang mana? Iya. Bunda yang di belakang. Masya Allah ya. Ini Enggak, kayaknya enggak, dia bukan mau ngomong, dia peserta mau pulang. termuda. Bunda. Ya, silakan Bunda. Enggak izin mau Satu. WC tadi. Dengan Bunda Satu. siapa? Bunda siapa Bunda? Bun, namanya siapa Bun? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dari IPEMI. Iya, Satu, kurang modal pas banyak pesanan. oke. Kedua, Agak sombong dulu ya. Banyak pesanan. kadang kalau dibayar DP sisanya tuh janji pas diantar tahu-tahu nunda Oke. lambat pembayaran. Ini korban ya, Ketiga, susah cari karyawan yang super terpercaya. jujur. Makasih. Iya. Iya ya. Antara masalah sama curhat sih sebenarnya. Bu sabar ya Bu ya. Mohon bersabar. Nasi kotak, snack kotak, kuliner. Oh iya, Mas. usahanya nasi kotak, Iyo. snack kotak, sama Namanya tadi apa Bun? Biar kita Puji. Puji ya. Ah. Puji. Oke. Jadi dia tos serba. Toko serba ada. Masalah pertama, kalau banyak orderan, Bingung kurang modal. Kurang modalnya. Masalah kedua, penundaan atau DP tadi Bu Oke. pada si tagih. Oke. Iyo, gak harga kawan pulo. Oke. Yang ketiga Yang ketiga tadi SDM. SDM Sama. ya, sama lah ya. Jadi ada dua yang sama, modal dan juga SDM. SDM yang jujur yang susah. Sekarang tulis dalam waktu 1 menit. 1 menit aja saya minta. 1 menit. 5 tahun ke depan usaha ibu mau jadi apa? Wah. Saya pengen tahu gambarannya. Harapan ibu 5 tahun ke depan, kok lama-lama? 5 tahun ke depan usaha ibu udah jadi apa? Wah. Jadinya apa? Kita udah tahu nih masalahnya. Sekarang persepsi di otak ibu, saya pengen usahanya 5 tahun ke depan, gak usah lama-lama deh Iya. 10 tahun. 5 Jadi- tahun aja. Usaha ini jadi apa? Iya. Silakan tulis si Bapak Ibu. Saya mau pengen dibawa kemana usaha kita? Sekreatif mungkin, 5 jangan tahun, sampai ke Penus ya. Penus Jadi jangan ini dulu. iya, Masih di bumi dulu nih. Saya bawa terkait ke bumi visi dulu. dan misi juga ini ya. Ya, sekarang Iya. usaha ini mau dibawa kemana dan mau jadi apa? Kira-kira pengennya jadi apa? Contoh nih kayak Pegadaian. Kami punya impian Pegadaian ada di luar negeri. Jadi Pegadaian bukan cuma ada di Indonesia tapi ada di mana-mana. Gitu loh. Jadi ketika kalian keluar Membantai negeri, masalah-masalah betul. yang lain Mas ya. Jadi luar negeri kita pengen punya cabang. Itu 5 tahun ke depan. Itu marketnya Pegadaian. Bukan lagi marketnya di Indonesia. Kita mainnya ke luar negeri. Nah, usahanya ibu 5 tahun ke depan mau jadi apa? Oke. Oh sama. Saya nggak tahu Bu, sama Oke, gimana. silakan ditulis 5 tahun ke depan Ayo, mau dibawa itu kemana mimpi, usahanya. itu doa, itu harapan. Tapi harus real 5 tahun ke depan karena itu adalah impiannya ibu masing-masing di usahanya. Sudah ditulis? Saya mulai dari yang di depan dulu, Bunda. Oke. Nih. Oke, dengan Mbak siapa, usahanya apa? Kapan mau tutup usahanya? Enggak gitu ya. Perkenalkan, nama saya Depi, founder dari Habar Jumputan. Asik, berarti usahanya ini pisang goreng, bukan? Fashion. Oh, passion. Ya. Jumputan. Iya. Oke. 5 tahun ke depan usaha jumputannya Mbak apa? 5 tahun ke depan saya mau memiliki fashion yang terbaik di Sumatera Selatan, yang terpercaya dan mempunyai banyak cabang. Oke, banyak cabang. Banyak cabang dan Di- punya omset yang banyak. Oke, saya sekarang mulai nih ya. Kalau itu masih ngawang sinawang. Buka cabang, cabangnya di mana aja? Cabangnya minimal di seluruh Sumatera Selatan. Bukan minimal, real Bu. 5 iya. tahun ke depan ibu masih ngayal nih. Oh, makasih. Ayo kita fokus nih sekarang. 5 tahun ke depan, 5 tahun ibu ke depan. pengen punya usaha jumputannya ibu punya cabang. Cabangnya di mana aja daerahnya? Coba sebutin. Ayo. Untuk di Palembang di setiap beberapa mall. Masih ngawang. Masih ngawang. Harus real Bu. Mall di Palembang banyak. Oh gitu. Itu masih ngayal ya. Di Saya PTC pengen Mall. Bapak Ibu 5 tahun ke depan tuh detil Bu. Jangan cuma saya pengen usaha saya berkembang. Ya siapa yang nggak pengen? Saya pengen usaha saya punya cabang. Tahu, nggak ada yang nggak pengen nggak punya cabang. Cabangnya di mana? Oh baik. Udah tahu bentuknya seperti apa nggak? Outletnya, desainnya. Itu loh Bu. Baik, baik. Nah, cabangnya di mana? Satu Cabang- satu dulu di mana? Di PTC Mall. Sekarang Kenapa milihnya di PTC? saya kemarin
berhubung dari PTC Mall ada kerjasama untuk UMKM dengan biaya sewa free, hanya kenakan biaya service charge dan cocok sekali untuk kami UMKM. Oke. Yang kedua di PS Mall. Satu aja. Satu aja. Sekarang Baik. di PTC, kita PTC. kerucutin Iya. dulu nih. Baik. 5 tahun ke depan Ibu punya usaha cabang baru, cabang pertama mungkin ya, cabang baru di PTC Mall. Ya. Kenapa milihnya di mall? Karena branding perlu sekali, karena Oke. saya hanya selain di online, Oke, ternyata diperlukan juga di offline. oke. Brandingnya juga lebih kuat karena Oke. lebih high quality. Karena orang lebih trust Ya. ketika online store-nya ada. Iya betul, Oke. Nah, udah tahu belum sewanya berapa? sudah tahu. Selain yang free ya tadi? Sudah. Jadi saya sekarang memang lagi mengajukan, desain interior ke Oke. manajemen PTC. Oke. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan launching, akan buka opening. Sudah kegambar nggak supaya cabangnya Ibu nanti 5 tahun ke depan itu bisa meledak? Artinya semua orang tahu, nggak cuma orang Sumatera Selatan. Apa yang harus Ibu lakukan? Branding, promosi. Contohnya? Contohnya saya akan memanggil mungkin apa namanya kalau fashion orang datang visit untuk promosi itu Gimana? selebgram Oke. untuk mempromosikan ke konten ke media sosial, contohnya seperti itu. Dan Oke. Saya kasih masukan dikit Bu. Ini gambaran nih Iya. untuk orang-orang yang bisa berpikir passion. Yang harus Ibu lakukan pertama adalah benar kita buka cabang store yang memang tempatnya strategik, yang bisa Iya. membuat kita dikenal lebih. Iya. Hal yang harus Ibu lakukan adalah Ibu harus melakukan fashion show jemputan Iya. yang berkolaborasi dengan tidak hanya dengan Ibu, tapi beberapa pengrajin lokal yang mensupport usahanya Ibu. Iya. Ini caranya Bu. Jadi tidak hanya Ibu memakai influencer, karena nggak terlalu ngepek Bu influencer. Justru brandingnya Ibu, usahanya Ibu itu udah modal. Branding diri sendiri. Kenapa Ibu harus pakai branding orang lain? Kenapa harus pakai influencer? Ibu adalah influence-nya. Ibu yang harus membuka jalurnya. Jadi ketika Ibu udah punya mall di cabang di PTC Mall, kerjasamalah dengan pelaku pengrajin, buat Bu satu event akbar yang berkolaborasi dengan Dinas Koperasi Ya. dan beberapa pelaku yang lain, stakeholder yang lain, buat fashion show jemputan. Ya. Tapi tidak hanya real jemputan, ada hal-hal yang bisa Ibu jual lagi marketing lainnya. Baru blast-nya ke semua media. Yang Ibu bayar itu cuma tempat pelaksananya, tapi yang ngeblast bukan Ibu. Dari koperasi, dari mitranya Ibu. Itu seperti itu Bu. Berpikirnya jangan Ibu yang kerja. Paham nggak? Ibu salah kalau hanya buka cabang terus Ibu bayar orang lagi. Ngapain? Double pengeluarannya. Kalau bisa setelah saya punya usaha, yang bekerja bukan saya, tim saya. Usaha saya autopilot. Gitu loh Bu. Ini Terpikir? yang harus dipelajari sekarang. Harus. Ya. 5 tahun itu masih panjang waktunya dan sekarang buat Ah. rancangannya. Iya betul sekali. Makanya saya mau di Penggalian bisa dibina. Iya. Kalau nggak bisa kita bina, kita binasakan Bu. Ya. Enggak. Jangan. Enggak, bercanda. Sudah pernah ikut The Gade Trainer Bu? Belum. Ikut. Oke. Kalau yang sudah pernah sampai juara nasional itu dapetin 30 juta Bu minimal hadiahnya. Bulan 2 katanya nanti untuk Gas, Palembang. daftar udah mau bukaan kan? Get Nanti trainer. hubungin sama ini salah satu PIC-nya Bu, daftar. Oke. Ya, karena Palembang itu punya UMKM yang luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Palembang dong. Luar biasa. Ini salah satu problem aja nih yang maksud saya, Ibu udah punya mimpinya, tapi jangan ngawang sinawang. Mimpi itu Bu, saya masih di sini tapi saya udah di sana, ngerti nggak? Hari ini saya pengen ke Tanah Suci. Doa aja itu nggak bisa. Bener gak? Caranya gimana? Daftar. Kalau nggak daftar Ibu nggak berangkat Bu. Jarak antara kita dengan Mekah itu nggak akan berubah 1 inci pun. Selain bergerak, daftar. Itu namanya mimpi. Tapi kalau cuma ditulis, dipikirkan, didoakan, nggak jadi Bu. Contoh lagi deh. Mbak yang lagi pegang handphone, Nah, kita sidak. saya seneng. Iya. Dengan Mbak siapa, usahanya apa, mimpi 5 tahun ke depan usahanya menjadi apa? Agustina, Ibu Agustina, usahanya apa Bu? pempek. Pempek. Nah, lebih banyak Nah, lagi nih kan Indonesia pempeknya ya. Allah, Win. 5 tahun ke depan usaha pempeknya mau jadi apa? Kalau sekarang memang kalau pengiriman udah
ada ke mancanegara, tapi ke tahun depan itu saya pinginnya itu punya alat yang lebih canggih, jadi tidak terkendala di ekspedisi. Oke. Ya, karena kalau di marketplace itu kadang-kadang terkendala di ekspedisi, kita udah packingnya itu udah sedemikian aman, tapi nanti estimasi sampainya itu di luar estimasi kayak gitu aja. Oke, berarti lebih ke efisiensi. Ya, efisiensi produksi dan juga pengiriman, benar ya? Betul. Nah, sudah kegambar berapa biaya alatnya? Gini, alatnya itu tergantung besar kecil dan juga mungkin kecanggihannya. Saya pernah lihat di marketplace itu ada yang kisarannya mungkin di bawah 10 juta. Tapi itu pemakaiannya juga perlu edukasi. Sebenarnya kalau di asosiasi kita udah ada alat itu ya, Ritot itu udah ada. Tapi terkendala ininya legalitas dan juga edukasi untuk alat itu. Ada juga izinnya kan agak terkendala di situ, mesti ada uji lab. Jadi panjang prosesnya masih Pak. Oke. Itu impian saya. Harusnya 5 tahun cukup Bu. Ya 5 tahun. Harusnya 5 tahun cukup dong. Mau selama apa sih Bu? Sepanjang proses legalitas nggak sampai 5 tahun kok Bu sebenarnya. Balik lagi Bu, mulai atau tidak mimpinya Ibu. Kalau hanya sekedar proses Bu, itu bisa dipangkas semuanya. Asal kita tahu prosesnya seperti apa, alurnya seperti apa. Karena 5 tahun tuh lumayan Bu waktunya. 2 tahun lah hanya untuk prosesnya. Berarti 3 tahun kita prepare untuk punya alatnya. Nah hari ini kita harus punya alatnya, itu gimana caranya, modalnya dari kita. Ya. Setuju? Setuju. Tepuk tangan dong untuk Pegadaian. Nah ini mewakili ya, yang lain ini mimpinya jangan dibuang, dilihat lagi, didetilin lagi, udah tahu biayanya berapa. Kami doakan apa. juga Mas ya, Amin. bukan hanya pengiriman tapi bikin cabang. Wah, ya, betul. Toko pempek di Singapura, toko pempek di Malaysia, ada apa Bu? Amin. Kan bermimpi dan berdoa kan. Karena pempek boleh ada di mana-mana, tapi rasa pempek Palembang tetap otentik. Tepuk tangan dong untuk orang Palembang dong. Wah. Bener, mau di mana aja, kalau bukan orang Palembang yang buat, beda Bu, beda. Saya bukan orang Palembang ya Bu ya. Ada yang nebak nggak saya orang dari mana Bu? Jawa Barat. Jawa Barat. Tapi Sunda tuh atuh. Saya sebelahan dengan Ibu, kalau Ibu liburannya pasti ke sana semua. Iya. Saya sudah setahun di sini Bu. Masya Allah. Sudah setahun di sini. Ntar lagi saya dibalikin lagi nih. Saya diimpor gitu ya. Nah, ini kita akan belajar gimana cara mengembangkan usaha Ibu. Ada 3 problem yang besar yang dihadapi. SDM, modal, dan juga yang terakhir adalah bagaimana kita melakukan pemasaran terhadap produknya kita. Next. Bu, secara tahapan ya, untuk menjalankan roda usaha itu ada 3 piramidanya. Dari mulai basic kesehatan ya. Basic protection. Jadi kesehatan dari memproteksi kekayaan yang kita punya. Jadi jangan cuma mikirin usahanya, tapi bagaimana memprotek dulu, diprotek dulu Bu, diamankan dulu aset yang kita punya. Jangan sampai ide yang kita buat, gagasan yang kita lakukan, usaha yang kita mulai, tapi tidak bisa mengembangkan, tidak mengembangkan sama sekali. Karena tahapan kehidupan kita itu ada mulai dari single Bu, dari kita personal pribadi, ya, keuangan kita itu secara pribadi. Setelah itu kita menikah, membangun keluarga, persiapan pensiun dan masa pensiun, itu udah pasti. Benar nggak? Kita nggak akan selamanya menjalankan usaha ini, setuju? Setuju? Akan ada masanya purna. Usaha yang kita jalani nggak akan selamanya menghasilkan keuntungan, akan ada pasang dan surutnya. Persaingan akan selalu ada, kompetitor akan selalu ada, dan orang-orang yang berpikir positif akan selalu melihat kesempatan dalam setiap masalah. Tapi orang-orang yang punya pola pikir negatif akan selalu melihat masalah dalam setiap kesempatan. Orang punya usaha ribut sendiri, orang beli ini ribut sendiri. Padahal itu jadi kesempatan untuk kita belajar lebih Bu. Untuk orang-orang yang punya pola pikir positif. Oh kok dia bisa maju ya? Itu caranya, kayak Ibu tadi itu. Berpikir terbalik Bapak dan Ibu. Orang boleh punya usaha, enggak apa-apa. Punya banyak usaha pempek jadi saingan enggak? Enggak. Justru bangga, kenapa? Itu bisa jadi pusat empek-empek, gitu Bu. Punya usaha jemputan, wah saingan, jangan, justru Ibu bagus. Semakin banyak orang yang punya usaha jemputan, berarti bisa jadi pusatnya jemputan hanya di Palembang. Gitu loh Bu. Ibu jangan ngerasa kompetitor, enggak. Yang kita harus perbaiki apa? Kualitas dan pelayanan. Ibu punya produk, 2 itu aja poinnya.
kualitas produknya, servisnya gimana. Udah. Bu, juallah produk ibu seperti kalau ibu pengen membeli. Itu poin pentingnya. Jual produk ibu seperti ibu pengen beli. Kalau ibu menjual aja, ibu jual nih produk, ibu aja kamu beli, gimana orang lain? Paham gak maksud saya? Jual produk ibu seperti ibu pengen beli. Paham gak maksud saya? Jual produk ibu, apapun itu, anytime, anything, apapun produknya, jual. Tapi seperti ibu pengen beli produk itu. Kalau ibu yang jualan aja nggak tertarik dengan produk ibu, mohon maaf, kita yang lihat juga nggak akan tertarik. Sampai sini paham? Ngerti ibu? Oke, boleh pempek banyak, boleh pempek banyak, is oke, nggak masalah. Jemputan oke banyak, tapi apa yang harus spesial di produk saya? Sehingga orang lain tertarik. Jangan orang dulu, saya dulu tertarik. Saya mau nggak ya beli ini kalau saya jual, kalau ada orang jual dengan hal yang sama. Itu dulu pikirannya bu. Kalau saya pun yang jual, empek-empek ini nggak tertarik, nggak ketelan sama saya, iya nggak akan orang yang mau beli. Setuju? Kalau cuka ini bu, dikasih ke orang lain, jangan orang lain, ke saya aja nggak mau nelennya, apalagi orang lain. Itu cara bu, berpikir penjualan itu cuma satu, jual produk ibu, apapun, tapi seperti ibu pengen beli, titik. Orang nggak suka dijual-jualin bu, orang nggak suka dijual-jualin. Sekarang ini sudah eranya 6.0 bu, menjual itu bukan lagi produknya, tapi bagaimana manfaat produk itu. Yang dijual itu bukan lagi produk empek-empeknya bu, tapi story-nya empek-empek itu yang dijual. Paham nggak bu maksudnya? Bukan lagi jumputannya yang dijual bu, tapi bagaimana proses pembuatan jumputan itu yang dijual. Karena jumputan banyak bu, tapi story-nya di dalam jumputan itu, dalam setiap jahitan itu ada banyak orang yang akan hidup dan sebagainya, itu yang dijual. Karena 6.0 itu menuntut itu bu. Ibu salah kalau lagi menjual produk sekarang. Ibu akan bakar-bakar duit terus kalau diskon. Itu bu. Bareng-bareng kita belajar hari ini. Nah, tahapan yang kedua adalah akumulasi. Bagaimana aset yang kita punya harus bertambah, setuju? Kalau hari ini cuma punya satu motor, tahun depan, 5 tahun ke depan, motor harus bertambah. Karena saya berpikir, untuk mobilitas usaha saya nggak cukup cuma satu motor, nggak cuma cukup satu mobil, karena usaha saya akan terus berkembang. Ini tahapannya bu. Aset yang sudah kita amankan harus tumbuh dan berkembang. Setuju? Dan tahapan terakhir bu, aset yang sudah kita kembangkan harus bisa diwariskan. Benar nggak? Usaha yang ibu jalankan, jangan cuma ibu yang dipikirkan, karena ibu akan ada masanya. Akan ada masanya. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Masanya ibu akan habis. Yang harus menjalankan roda usaha ini siapa? Pewarisnya kita. Legasinya bu. Legasi agak something gitu. Pewaris bu. Usaha ini harus bisa diwariskan. Dan ibu harus menentukan siapa yang akan menjalankan roda ini selanjutnya. Karena ibu akan purna bu. Gak selamanya ibu fisiknya kuat, gak selamanya ibu akan berpikir sehat. Nah yang menjalankan ini siapa? 3 tahapan ini. Amankan asetnya, kembangkan asetnya, wariskan asetnya. Titik. Berpikir saat ini adalah bagaimana kita mengamankan dulu. Ibu sudah mengamankannya dengan cara apa? Membuat usaha. Yang kedua, kembangkan aset yang dimiliki. Yang terakhir, usaha yang saya punya harus tetap bertahan puluhan tahun agar bisa diwariskan. Next. Ini berapa usaha yang sampai saat ini masih happening, yang semua orang akan butuh 24 jam. Setuju nggak bu? Usaha makanan, minuman. Di mana-mana ada makanan pasti ada minuman. Di mana-mana orang minum pasti butuh makanan. Ada bu, strateginya orang bu, kayak ini nih, for example. Ini bukan brand punyanya hotel ini bu. Bukan punya brand, tapi PIT punya potensi untuk masuk ke sini. Sama, kenapa ibu punya pempek tapi hanya dijual di luar? Kenapa ibu nggak kerja sama dengan pihak hotel? Kenapa nggak masukin? Kenapa ibu cuma pamerannya di luar aja? Kenapa nggak buka pameran distro di hotel? Setiap hotel ada jemputannya ibu. Marketing gratis bu. Itu caranya. Berpikirnya gitu bu, jangan cuma sempit aja terus. Jangan mikirnya pengen jualan-jualan, jangan. Branding dulu sekuat-kuatnya sampai brand ibu kuat, tanpa harus dipanggil pun orang akan datang bu. Oh jemputan si Anu ya? Udah titik.
Tugas ibu mempertahankan quality. Bu, kalau masalah SDM cuma satu poinnya, ibu nggak bisa milih tim. Nggak bisa milih tim. Tugasnya ibu adalah menyeleksi tim. Titik. Udah. Karena mau sebagus-bagus apapun tim, kita nggak bisa mengendalikan kondisi personal hati orang lain. Benar nggak? Jangankan kita, pasangan kita aja nggak bisa kita kendalikan, Bu. Wow. Benar nggak? Jangankan kita, pasangan aja nggak bisa dikendaliin. Apalagi itu orangnya memang beda dengan kita. Persepsinya kita adalah owner, persepsinya dia bekerja. Titik, clear. Tugasnya kita ngebentuk timnya sebagai leader. Clear situ, Bu. Kalau ibu tidak pernah percaya dengan orang lain, ibu nggak akan pernah bisa maju. Titik. Berikan kepercayaannya, legasinya atau delegasinya step by step kalau belum percaya. Jangan sepenuhnya, Bu. Kalau belum bisa berkolaborasi menjalankan usaha dengan orang lain, ibu jalankan sendiri dulu. Titik. Pahit, manis, susah, payah, jalanin. Biar tahu prosesnya dulu. Baru mulai cari orang yang duplikat ibu. Titik. Duplikatnya gimana? Cara kerjanya, cara berpikirnya, cara berprosesnya. Selain dari situ jangan. Mau sebagus apapun orangnya, kalau cara berpikirnya beda, cara kerjanya beda, gak usah, tolak. Karena ibu akan terus makan hati. Karena cara prosesnya beda. Nyari tim cuma satu. Kita nggak bisa milih tim, tapi bisa menyeleksi timnya. Udah clear. Karena kita owner. Enaknya owner gitu, Bu. Orang usahanya saya kok, saya yang menentukan semuanya. Mau maju atau mundurnya usahanya. Titik, clear situ. Reseller, yang belum punya usaha, bisa nggak jadi reseller? Bisa. Tanpa harus punya modal, tanpa harus membuat prosesnya, kita yang menjualkan produknya. Udah banyak, Bu, sekarang. Ini masih bisnis menjanjikan. Boleh nggak saya punya usaha jemputan tapi saya jual pempek juga? Boleh. It's okay. Rezeki itu 99 pintu, Bu. Jangan cuma satu. Saya kan pengen mempersiapkan masa terakhir saya pensiun. Yang ketika nanti saya tunjuk negara mana aja saya bisa terbang. Ketika saya pengen naik haji berkali-kali suka-suka saya. Karena saya udah punya passive income itu. Clear? Clear. Lanjut sampai di content creator. Nah ini problemnya Bapak dan Ibu. Bu, media sekarang udah 6.0, Bu. Semua sosial medianya Ibu tuh udah harus mulai berubah. Udah jangan lagi, halo geng. Lihat status mamanya itu. Assalamualaikum Mahi. Enggak gitu lagi. Bu, gimana handphone itu harus menghasilkan cuan. Sosial medianya Ibu harus bentuk branding. Ibu boleh buka halaman pertama. Yang punya IG siapa aja tunjuk tangan. Boleh di follow saya dulu. Biar Ibu belajar bagaimana buat konten, bagaimana personal branding. Tuh, Huwarang_Hendra. Huwarang, HUWARANG_Hendra. Ini saya lagi jualan nih, Bu. Tapi nggak terpaksa kan? Iya, Bunda. Tenang aja, kalau untuk UMKM saya kasih probeknya gratis. Tepuk tangan dong untuk UMKM semuanya dong. Nanti usahanya kalau ada yang pengen di tag aja saya di story. Nanti saya repost. Saya bantu Ibu. Gratis, Bu. Saya bantuin. Sudah di follow? Sudah. Nanti Ibu belajar buat kontennya dari situ. Simple kok, Bu. Ya, sudah ngeliat Ibu ya? Nah itu. Iya. Kita kontennya pernah nembus 3 jutaan, Bu. Tepuk tangan untuk pegadaian ya, Bu ya, jangan untuk saya. Saya cuma idenya doang. Gitu. Itu. Nanti sesederhana itu, tapi jangan sampai kontennya nggak menarik dalam arti, Ibu boleh kok nggak ada muka Ibu. Boleh nggak? Boleh. Boleh kok, Bu. Iya, tanpa harus melihat wajahnya orangnya. Ibu cuma pakai voice overnya aja. Tapi cara pengambil gambarnya, itu yang harus Ibu buat semenarik mungkin. Dari proses pembuatan pempeknya, penjahitan jemputannya, karyawannya, tempatnya, itu yang bisa Ibu jadikan konten. Day to day, Bu. Reja lagi. Nah kalau mau kenal sama Reja, itu Reja orangnya, Bu. Itu Reja. Oke, next lagi. Nanti Ibu belajar pembuatan kontennya. Next. Next lagi. Ini kok kesini. Nah,
Problemnya Ibu sudah saya rangkum sebenarnya. Yang pertama adalah pasarnya, marketnya. Ada nggak sih market usaha saya? Pasti ada. Mau sebentuk apapun usaha, sepanjang orang masih butuh dengan produk itu, berarti ada peluangnya. Oke. Yang kedua, modal. Ini problem besar. Bukan modal untuk menjalankan, tapi mengembangkan. Dan untuk mengembangkan, Ibu jangan sampai salah pilih. Jangan pilih yang salah tempat untuk modalnya. Saya izin minum bentar. Gatel, Bu. Lanjut, yang terakhir adalah produktivitas. Ini produktivitas ini berkaitan dengan SDM, prosesnya, bagaimana lebih efektif, lebih efisiensi, kualitasnya. Ini tempatnya Ibu. Nah, kita akan jawab satu persatu. Yang pertama problem Ibu adalah modal. Nah, Pegadaian sebagai lembaga, ya, sebuah lembaga Kementerian BUMN yang kita sudah berdiri selama 123 tahun, yang Ibu cuma tahunya Pegadaian adalah lembaga gadai. Benar? Benar, Bu? Nah, Pegadaian akan memberikan modal kepada Bapak dan Ibu sebesar 10 juta. Tepuk tangan dong untuk Pegadaian dong. Nama produknya adalah KUR Syariah. Kalau Ibu ada yang pernah dengar KUR Syariah Pegadaian? Ibu pernah dengar kata KUR? Biasanya siapa yang menyalurkan? BRI, Mandiri, BNI, bank besar, Bu. Pegadaian sudah bisa menyalurkan. Tapi kita bukan KUR konvensional, tapi KUR Syariah. 10 juta maksimal. Sewa modalnya atau mu'nahnya 3% per tahun. Tepuk tangan dong untuk Pegadaian dong. Kecil enggak? Kecil banget, Bu. Sangat-sangat kecil. Next deh. Ini produknya. Jaminannya, ini saya jawab, tidak ada jaminan hanya khusus untuk pelaku usaha. Tepuk tangan dong. Segini aja tepuk tangannya untuk Pegadaiannya. Ya, Bu ya. Dikasih modal tanpa jaminan, bunganya cuma 3%. Akadnya syariah, tepuk tangan lagi dong untuk Pegadaian dong. Kalau nggak saya pulang nih. Dan stop pinjol, stop handphonenya menggunakan pinjol, Bu. Stop, Bu, tobat, Bu. Mau semudah apapun proses, Bu. Dalam pembiayaan cuma ada 2, Bu, Ibu. Dalam pembiayaan itu cuma 2 prinsipnya. Ibu pengen murah, tapi prosesnya harus sabar. Benar gak? Kalau ingin cepat, Ibu harus siap dengan, iya. Prinsipnya itu aja, Bu. Udah simple. Tapi untuk masalah KUR simple. Asal Ibu tidak pernah biaya checkingnya bermasalah, usaha minimal 2 tahun, tanpa jaminan Ibu tinggal ajukan ke Pegadaian terdekat. 10 juta. Clear? Untuk modal? Clear, Bu? Saya tunjukin dulu. Next. Bu, Mama ini kalau udah ada masalah uang udah mulai ngegosip nih. Nih, pinjamannya 10 juta, bebas biaya admin, tanpa jaminan barang. Ibu nggak usah nitipin emas dan lain sebagainya. Yang penting usaha itu real punya Ibu. Harus dibuktikan dengan SKU, surat keterangan usaha. Karena banyak yang ngaku-ngaku, Bu. Otomatis blacklist. Ibu nggak bisa mengelabui tim analisanya kita. Yang kita tanya bukan Ibu, tapi tetangga kiri kanan. Benar nggak tuh usahanya Ibu? Gimana, Bu? Ada yang tanyain? Aman, clear ya. Lanjut lagi. Terus munahnya cuma 3 tahun %, dan ini simulasinya. Pasti udah nanyain simulasinya berapa sih Mas Hendra? Nih, 36 bulan. Paling kecilnya 300.000 per bulannya. Sisihin dari penghasilannya Ibu. Tuh. Sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Dipoto aja, Bu ya. Dipoto aja boleh. Gimana, Bunda? Ya, wajib. Wajib. Karena kan namanya kita lembaga, Bu ya, yang diawasi oleh otoritas jasa keuangan nih, nggak bisa sembarangan nih ngasih. Apalagi ini duitnya duit pemerintah. KUR ini punya dari Kementerian Keuangan, Bu. Kita cuma nyalurin tugasnya, tapi harus dengan syarat dan ketentuan. Cuman biaya checking, Bu. Makanya jangan main-main. Jangan pernah minjemin nama Ibu. Itu fatal. Mau saudara sekalipun.
mau saudara kandung sekalipun, jangan. Karena itu akan berlaku seumur hidup. Ibu mau nggak ada guna. Proses meng-cleansing itu panjang, Bu. Harus ke OJK, ke BI, panjang prosesnya. Oke? Untuk modal aman, clear? Clear. Nah sekarang kita akan jadikan Bapak dan Ibu sebagai mitranya Pegadaian. At least ini, saya punya usaha. Bu, Pak, modal clear. Ya. Kalau mau modal yang lebih besar lagi ada. Tapi ini yang minimal dulu. Ya, pakai jaminan. Mulai dari BPKB, sertifikat tanah, atau benda bergerak lainnya, seperti emas. Itu oke. Kalau yang mau ringan, ini. Oke. Lanjut lagi ya. Nah sekarang, agen Pegadaian. Nah, ini terkait dengan agen Pegadaian. Ya Bu. Ya, jangan gadai dulu Bu, sekarang Bu, dengerin dulu. Udah mikirin. Iya, langsung keluar ke barangnya nak digadai Pak. Mama udah mikirin cuan aja. Oke, silakan. Sabar, nak sabar. Bu, ini ada peluang bisnis untuk Bapak dan Ibu. Jadi ketika Ibu sudah menjalankan usaha, alangkah baiknya Ibu tidak hanya memakai produknya, tapi Ibu jadi bagiannya. Ibu pernah dengan agen Briling? Nah sekarang kita punya namanya agen Pegadaian yang sudah lama Bu adanya. Dan sudah banyak usaha-usahanya yang kita brandingin. Apa sih keuntungan menjadi agen Pegadaian? Yang pertama usahanya di branding Bu. Pemasaran Ibu tidak hanya Ibu yang melakukan, tapi Pegadaian bantu. Kita punya gadepreneur yang kita inkubasi selama 3 bulan. Kita kasih pendidikan dan pelatihan. Sampai usaha Ibu autopilot. Sama kayak Ibu pernah dengar usaha layar duren? Pernah layar duren? Terus kopi Benawa? Itu semua UMKM binanya kita yang sudah sampai level nasional Bu. Yang mereka kalau mereka bertanding dimanapun kompetisi pasti juara. Dulu layar duren bukan layar duren namanya Bu, brengkes namanya, rongkes. Iya. Dan yang ubah namanya siapa? Pegadaian. Iya, di branding Bu. Kita rebranding semua total. Sampai packagingnya pun kita ubah semuanya. Tepuk tangan dong untuk Pegadaian. Makanya kalau Ibu pengen usahanya tumbuh dan berkembang, kalau di tempat lain kan cuma dikasih modal aja, kita nggak mau. Kita nggak mau pengen mendidik Ibu seperti anak kecil. Kita pengen Ibu harus terbang. Artinya apa? Ibu tidak hanya dikasih modal, tapi harus kita bantu dari hulu sampai hilirnya. Iya Bu. Gimana Bu? Iya, grow up Bu. Kami nggak mau cuma ngasih dana, cuma-cuma. Karena usaha Ibu adalah bagi nafas dari Pegadaian. Itu Bu. Makanya kita pengen tumbuh dan berkembang bersama dengan Pegadaian. Artinya kita kasih Ibu modal, tapi usaha Ibu tidak kita lepas. Kita kasih tempat pemasarannya Bu. Di Lampung kita punya Bu, store UMKM-nya kita. Namanya Gadepreneur Store. Yang Ibu space ya, di Gade Space ya. Di Gade Space-nya kita. Yang Ibu bisa menjual apapun produknya di tempat itu tanpa sewa modal. Gratis. Doakan nanti mudah-mudahan di Palembang ada. Amin, tepuk tangan dong untuk warga Palembang. Biar udah pernah jadi tuan rumah, sekarang Lampung dan Bengkulu yang akan jadi tuan rumah. Nah, Ibu bertandinglah, berkompetisilah usahanya Ibu biar masuk di Gadepreneur. Caranya gimana nanti tanya sama Mas Rian. Daftarnya gimana? Nah, hari ini Ibu-ibu saya kasih peluang untuk bisa menjadi mitranya Pegadaian, yaitu menjadi agen Pegadaian. Agen Pegadaian itu ada banyak macamnya Bu. Apa sih keuntungan jadi agen Pegadaian? Yang pertama tadi, rebranding usahanya. Usahanya full kita rubah Bu. Kita rubah full. All coverage-nya kita buat. Neon box-nya kita kasih dan sebagainya. Ya, terus kita juga akan kasih apa lagi? Tambahan baru customer Bu. Karena customer Ibu selama ini hanya best name-nya dari Ibu. Nanti semua customernya kita bisa arahkan ke tempat Ibu. Itu keuntungan gratisnya. Lanjutnya lagi, terus meningkatkan kepercayaan karena Ibu ke mitranya adalah Pegadaian. Ketika orang tahu Pegadaian, agen Pegadaian, usahanya ini udah clear. Secara usahanya berarti udah seleksi dari Pegadaian. Itu caranya Bu. Ya, next. Nah, agen Pegadaian itu ada banyak macamnya, mulai dari agen gadai, agen pembayaran, dan agen pemasaran. Gitu ya.
Kita mulai dari agen gadai, tapi agen gadai ini bukan untuk ibu levelnya. Agen gadai ini adalah pelaku usaha yang punya toko emas. Jadi mereka yang punya toko emas itu bisa jadi agennya pegadaian, tapi namanya agen gadai. Karena dia bisa mengeluarkan jaminan sendiri dengan usaha emasnya dia tadi. Ini khusus untuk yang punya usaha emas, toko emas. Saya izin minum bentar ya Bapak Ibu. Ada juga namanya agen pembayaran. Agen pembayaran ini hanya bisa menerima pembayaran, tidak hanya menerima pembayaran, gitu ya, tapi dia juga bisa memasarkan produk-produknya pegadaian. Jadi ibu bisa menerima pembayaran kayak briling. Jadi ketika ada orang pengen bayar angsuran apapun, pengen top up tabungan emas, itu nggak usah ke pegadaian, ke ibu aja. Karena setiap transaksi ibu dapat fee, komisi. Nanti saya jelasin Bu. Tenang, itu udah pasti. Karena nggak mungkin jadi agen cuma-cuma. Sudah di branding, dikasih modal, dikasih cuan. Tepuk tangan dong pegadaian dong. Kurang ajar di pegadaian. Ini lembaga apain macam ini? Ya, pikirin dulu. Kalau saran saya, ibu jadi agen pembayaran. Biar ketika nanti ada yang gadai, ibu bisa rekomendasikan melalui ibu transaksinya. Pembayarannya nanti nggak usah ke pegadaian tapi melalui ibu, biar cuannya bertambah terus. Ada yang pengen buka tabungan emas, bukanya melalui ibu, top up-nya melalui ibu, prosesnya semua bisnisnya melalui ibu. Jadi ibu mininya pegadaian. Apakah harus punya usaha Mas Hendra? Enggak, personal pun bisa. Ya, jadi nggak harus punya usaha, tapi kalau punya usaha kita branding. Kalau personal bisa nggak? Bisa. Tapi nggak bisa kan orangnya yang kita branding. Kita tempelin pegadaian mukanya kan nggak Bu. Bajunya pegadaian terus ngapain. Terus ada juga namanya agen pemasaran, tugasnya cuma masarin doang, cuannya cuma satu. Kalau tadi cuannya dua, menerima, menyalurkan. Oke, clear di situ. Jadi dua dapatnya. Ibu udah menyalurkan pembiayaan, ibu juga dapat dari pembayaran. Clear double. Kalau yang pemasaran cuma bisa memasarkan aja. Saran saya kalau ibu jadi agen pegadaian, jadilah agen pembayaran. Ya, oke, clear situ. Lanjut, kalau agen prioritas ini bisa Bu, tapi minimal transaksinya adalah 50 juta. 50 juta minimal transaksinya. Jadi nggak bisa, karena memang otomatis dia secara fee-nya jauh lebih besar. Tapi sekali transaksi minimal 50 juta, under dari situ nggak bisa. Jadi marketnya ibu adalah orang-orang yang punya pinjamannya besar untuk yang agen prioritas. Next. Oke. Nah, ini untuk yang agen pembayaran, ini ibu bisa melakukan transaksi untuk tabungan emas, untuk transaksi pembayaran apapun yang berkaitan dengan listrik dan lain sebagainya. Itu bisa Bu. Ya. Dan juga untuk yang seluruh produk agen pemasaran. Jadi semua produknya pegadaian ibu bisa jual. Mau haji boleh, mau harum safar boleh, mau gadai boleh, mau kredit apapun bisa melalui agen. Ada yang butuh kendaraan Bu, nggak usah melalui pegadaian, melalui agen. Ibu cuma nginput pakai handphone, berkas dijemput, proses dilakukan di pegadaian. Ibu cuma terima fee-nya aja. Simpel kan? Tugas ibu cuma main di handphone, jadi handphonenya bukan cuma buat status galau. Stop. Kalau buat story, buat konten yang menghasilkan cuan, udah nggak usah galau-galau. Galaunya ke Allah aja. Nangis-nangisnya di sujud udah gitu aja. Clear. Selebihnya jangan. Oke, next. Nah, syaratnya apa? Wajib punya handphone. Dan nggak boleh ganti-ganti nomornya. Kalaupun mau ganti harus laporan ke pegadaian yang tempat ibu terdaftar sebagai agen. Ya, jadi nomor yang terdaftar adalah di SIM card 1. Tidak boleh sesekali ibu buka, sekali dibuka langsung error. Harus laporan dulu. Karena itu udah terkoneksi Bu. Dan ibu nggak bisa jualan di dekat pegadaian terdekat tempat ibu terdaftar. Contoh nih, nungguin di depan pegadaiannya. Gak ada ya? Saya aja. Nggak bisa Bu. Nggak bisa. Karena device-nya ibu tuh terkoneksi Bu.
Karena ada yang agen iseng gitu, kemudian jogrok nunggu di depan aja. Setiap ada yang mau gadai dijegat sama dia. Sama saya. Nggak bisa Bu, karena itu akan langsung ke lock sistem agennya Ibu, kekunci. Jarak Anda tidak memenuhi syarat, nah itu pasti. Itu caranya, kita udah protek Bu, tenang aja, Ibu nggak akan bisa main apa-apa. Orang Ibu ganti nomor aja ketahuan sama kita. Ibu mindahin dari SIM 1 ke SIM 2 ketahuan sama kita. Enggak, bukan saya yang nuker ya, bukan yang Ibu, tapi anak Ibu yang nukerin. Gitu Bu, oke? Jadi secara sistem kita aman untuk memprotek itu, jadi nggak bisa nakal-nakalan. Oke? Keuntungan jadi agen pegadaian simple Bu. Ibu pengen gadai, harusnya bayar kan? Bayar admin kan? Nah ketika jadi agen, Ibu input sendiri di aplikasi Ibu. Kan jadi fee, balik lagi ke Ibu. Sesederhana itu sebenarnya kalau untuk keuntungan pribadi. Tapi kalau pengen cuan, cari nasabah sebanyaknya. Itu caranya. Jadi selain jualan, jadi agen pegadaian, di branding, dibantu pemasaran oleh pegadaian. Next. Punya handphone semua kan? Nah, udah clear dari situ urusan itu. Ya. Stop status galaunya. Mulai lagi nge-repostnya. Cicil emas, tabungan emas, naik haji, gadai, jual suami, jangan. Dijual cepat. Bu, agak lain kok tengok. Dia berpikir kreatif Bu emang. Tuker tambah. Dicari yang masih segelan. Boleh COD. Boleh buka dulu. Boleh dicoba dulu. Barang lecet, uang kembali gitu ya. Terlalu semangat jualannya dia. Sampai diri pun dijual. Oke. Nah, untuk yang agen pembayaran kan bisa memasarkan Bu ya. Jadi ada dua cuannya, dari pembayaran dan pemasaran. Kalau agen pembayaran Ibu harus ada deposit. Ibarat kata agen pulsa, kan untuk jual pulsa harus punya deposit nggak? Ya. Ketika pengen ada pembayaran, Ibu harus mengurangi dari saldo yang Ibu punya. Jadi semakin besar depositnya Ibu, semakin banyak bisa transaksinya. Jadi kalau minimal berapa sih Mas depositnya? 10.000. Maksimal 200 juta. Lewat dari situ nggak bisa. Berarti harus nunggu besok transaksinya. Jadi depositnya tergantung Ibu. Saya bisa nggak Mas Anda 1 juta aja dulu untuk depositnya? Monggo, orang 10.000 aja bisa. Tapi yang Ibu bisa putar cuma 10.000, 1 juta itu aja. Kalau kurang top up lagi. Top up-nya harus ke pegadaian nggak? Nggak, pakai M-Banking bisa. Oke, itu cuma ngisi saldo e-walletnya aja. Jadi saldo yang diputar untuk dapat fee-nya itu dari top up-nya Ibu sendiri. Saya punya modal 10 juta, berarti itu yang harus Ibu jual. 10 juta itu. Supaya orang mau membayar, top up tabungan emas dan sebagainya. Buka tabungan emas pun aja Bu, selain dia buka, itu dapat satu rekening dapat 10.000 Bu. Satu rekening orang buka tabungan emas di Ibu itu dapat 10.000. Kalau dia 10 yang buka dapat 100.000. Dan 10 itu ditambah lagi Bu. Jadi setiap buka rekening selain buka, setiap kelipatan 10 dapat tambahan lagi. Jadi udah dapat yang tadi, yang 10.000, ketika dia udah sampai 10 orang yang buka, dapat levelnya lagi. Oke, di Lampung kita punya agen yang levelnya nasional Bu. Setiap bulan dia dapat 10 juta minimal dari insentif dia aja. Selain reward dari pegadaian 40 juta. Tepuk tangan dong untuk pegadaian. Apakah dia orang yang setiap hari bekerja? Maksudnya setiap hari jadi agen? Enggak Bu. Dia pelaku usaha, bukan pelaku usaha. Dia pegawai Bu. Pegawai di Gunung Madu. Dia cuma bekerja jadi agen setengah hari. Pulang dari kantor. Malam dia keluar. Bu. Dia cari orang yang pengen dapat mikro. Pengen yang cari kredit motor. Cari kredit mobil. Yang pengen gadai BPKB. Ke dia. Omset dia nggak gila-gilaan Bu. Setiap bulan itu dia dari gaji dia aja nggak seberapa. Dia dapatnya dari real dari pegadaian. Selain dia dapat levelnya agen, dapat fee, dapat reward dari pegadaian. Bahkan dia pernah keluar negeri dibiayai oleh pegadaian. Tepuk tangan dong untuk pegadaian. Ini storytelling Bu. Saya berharap nanti ada agen-agen luar biasa yang ada di Palembang. Next. Ini yang bisa dijadikan jaminan Bu ketika Ibu jadi agen. Emas, barang elektronik, kendaraan bermotor dan BPKB. Oke? Clear di sini? Jadi kalau ada orang yang pengen gadai BPKB nggak usah ke pegadaian, ke saya aja. Saya sudah jadi mitranya pegadaian, saya agen pegadaian. Ibu nggak brandingnya gitu.
Ibu butuh jemputan ke saya, ibu butuh pempek saya. Nanti semua pelaku usaha yang sudah bekerja sama jadi agen Pegadaian, semua usahanya kita pakai. Contoh, kita punya seminar, pempeknya nggak beli keluar, wajib ke mitranya kita. Itu wajib, Bu. Itu caranya kita memberdayakan UMKM kita. Kita punya kegiatan yang butuh kalau kepala itu panjaknya, kita carinya yang memang sudah jadi mitranya kita. Kita nggak mau semurah pun di luar, kalau bukan mitranya Pegadaian kita nggak akan beli. Itu caranya, Bu. Cara ibu cerdas untuk mendapatkan customer tanpa harus cari customer. Jadi mitra dia. Clear di situ. Harusnya ibu dan bapak dan sini sudah mulai berpikir bagaimana caranya setiap wisatawan yang datang ke Palembang pulangnya itu bawa satu paket hadiah atau oleh-oleh, Bu. Bukan cuma pempek. Ini harus kerjasama sih bareng-bareng. Di situ sudah ada tanjaknya, sudah ada kain jemputannya. At least dalam satu paket berapa dapatnya. Jadi udah dapat semuanya. Itu sih caranya. Oke, next. Kalau ada yang ditanyakan nanti ya. Lanjut aja sampai di V deh. Nah ini, yang tadi ditanyakan, fee-nya. Kita mulai dari agen pembayaran aja deh. Kalau pemasaran clear ya. Kalau untuk agen yang pemasaran, untuk yang gak DBPKB, dia dapat 0,75% dari uang pinjaman. Berapa besar uang pinjamannya dikalikan 0,75% fee-nya. Jadi kalau dia pinjaman 1 juta, 10 juta, kalikan dengan 0,75%. Ini lumayan tambahan untuk ibu sebagai pelaku usaha. Terus juga kalau dia ada yang kredit kendaraan bermotor, ibu dapat 0,75 dari uang pinjamannya. Ya, 0,75% dari uang pinjamannya. Lanjut lagi, dia pengen gadai. Ada yang gadai dengan ibu dapat fee lagi. Jadi ada yang gadai emas, gadai yang lain sebagainya, ibu dapat 75% dari biaya adminnya. Termasuk kalau ada yang pelunasan, kalau ada yang pengen pelunasan gadainya, ibu dapat 5% dari sewa modalnya, 5% dari sewa modal. Dari berapa sewa modalnya, berapa bunganya, 5% punya ibu. Itu luar biasanya. Terus untuk agen pembayaran, saya jelasin aja nih untuk setiap transaksi dia nabung emas, ibu dapat 1.500 per transaksi. Jadi kalau dia top up-nya 10 juta, ibu buat 10 kali. 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta lumayan. Jadi jangan sekaligus. Biar dapat 500 kali 10, itu caranya. Ini saya ngajarin salah ya. Tapi biar cuannya banyak tuh. Terus top up tabungan emas. Setiap top up selain dapat yang per transaksi 500, dikalikan, Bu, 0,5% dari setiap nilai top up-nya. Jadi kalau dia top up 10 juta, dikali 0,5% dari nilai yang ditabungin dia. Setiap dia nabung berapa, kali 0,5, setiap dia transaksi dapat 500. Terus sharing titipan nih. Sekali dia buka tabungan emas dapat berapa tadi? 10.000. Kalau dia 20 account, 10 sampai 20 dapat lagi tambahan 10.000. Double nggak, Bu? Double. Buka dapat 10.000. Terus kalau udah sampai 10 rekening dapat 10.000 dikali 10. Total rekeningnya. Next, sampai seterusnya. Termasuk yang pengen cicil emas, jangan ke Pegadaian, ke agen aja. Ibu dapat fee juga. Jadi seluruh transaksi di Pegadaian, ibu dapat fee di Pegadaian. Clear? Clear. Next. 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 Ini contoh deh. Kalau kreasi ini, Bu, kalau tahu BRI Kupedes. Tapi Kupedesnya di Pegadaian ini adalah GDBPKB. Oke, untuk pelaku usaha maupun pegawai tetap, ya. Contoh dia transaksinya pinjamannya adalah 5 juta. Maka fee pencairannya adalah 0,75% dikali 30 transaksi, Bu. Dapatnya 1.125.000. Lumayan nggak? Lumayan. Siapa sih mau ngasih duit cuma-cuma? Kita cuma modal mulut, memperkenalkan Pegadaian, kita dapat cuan. Selain kita memasarkan produknya kita, usaha kita di branding, kita dapat pemasaran. Clear di situ. Ya. Next lagi. Next. Nah ini tadi, bahwa ibu wajib punya handphone. Wajib punya handphone dan smartphone, Bu.
Jangan cuma handphone yang smart. Benar Ibu ya? Orangnya juga harus smart. Ya, jangan cuma handphone yang smart tapi orangnya juga harus smart. Itu clear di situ. Next. Nah, sekarang tadi modal udah clear. Modal tadi dapatnya dari mana? Dari KUR Syariah. Berapa pinjamannya? Sewa modalnya berapa persen? 3% per tahun. Pinjamannya maksimal berapa bulan? 36 bulan. Clear untuk modal. Yang kedua untuk tambahan cuan jadi apa? Agen pegadaian. Agen apa? Pembayaran. Biar dapat double. Karena ketika jadi agen pembayaran maka dia juga jadi agen pemasaran. Clear situ. Sekarang yang ketiga. Untuk kita yang sudah punya usaha, kita kan udah bilang di awal tadi bahwa kita tidak selamanya akan menjalankan usaha. Kita akan ada masa purna. Oke, clear. Akan ada masa pensiunnya. Maka preparation tadi 3 piramida tadi adalah bagaimana usaha ini bisa diwariskan. Dan untuk itu kita harus mempersiapkan pewarisnya kita dan kita harus mempersiapkan perencanaan keuangan, Bu. Saya teringat sebuah istilah bahwa gagal berencana sama dengan merencanakan kegagalan. Kita yang punya rencana yang matang aja bisa gagal? Bisa. Apalagi orang-orang yang tidak punya perencanaan. Sama kayak tadi, plan kita 5 tahun ke depan usahanya jadi apa? Nah kita udah mikirin dari sekarang. Nah kita pengen buat receh-recehnya ibu itu bernilai emas di Pegadaian. Gitu ya. Next. Nih, apa rencananya Bapak dan Ibu 5 tahun ke depan? Pasti banyak. Ada yang pengen naik haji? Ada yang pengen dapat emas gratis dari Pegadaian, tunjuk tangan. Yang hari ini pengen dapat emas dari Pegadaian, tunjuk tangan, tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Yang paling tinggi akan dapat. Yang pengen dapat emas tinggi-tinggi. Kerja, kerja sayang. Kerja. Kerja nak. Kerja sayang. Kerja. Usaha. Gak lain gue tengok kalian nih. Mau yang gratisan aja. Udah dikasih sewa modal yang kecil, masih ngarepin emas gratisan dari Pegadaian. Kerja sayang. Kita juga kerja di sini. Apa mimpi ke depan? Yang pengen punya rumah idaman, tunjuk tangan. Oke. Enggak. Ya ini udah pasti. Udah, yang tadi udah. Pertanyaan saya, yang pengen punya rumah idaman waktu pensiun, tunjuk tangan. Sudah ada? Hah? Agak trauma ya gara-gara tunjuk tangan. Oh punya rumah idaman. Yang pengen punya kendaraan idaman. Iya tahu. Tunjuk tangan yang pengen punya. Sekarang kita buat kendaraannya itu yang bunyi-bunyi itu Kak. Kendaraan idaman. Yang idaman ya. Pengen punya, yang pengen naik haji sekali seumur hidup. Tunjuk tangan. Ya bukan dikasih gratisan. Punya plan, perencanaan. Nah kita harus ngerencanain itu. Ini beberapa mimpi yang ibu bisa wujudkan. Next. Mulai dari ibadah haji, punya rumah idaman, kendaraan idaman, terus punya anak yang punya pendidikan yang ideal. Setuju? Dan itu semuanya murah atau mahal? Mahal. Harus di-prepare dari sekarang. Bu, kalau nyimpen asetnya ibu dalam bentuk rupiah akan cenderung turun Bu nilainya. Setuju? Setuju. Kalau nggak percaya lihat ini. Next. Nah, lantak lah itu. Telan-telan sama kalian. Bu pernah makan mie ayam harganya Rp25? Masih muda berarti. Ayah bagus. Seumuran lah kita. Bestie kita. Bu, sekarang mie ayam berapa per porsinya? Kalau saat ini yang 2048 itu segitu, di tahun ini mau beli nggak mie ayamnya? Kagak, nggak ketelen. Cuma nyampe hirup baunya aja. Enak cukup. Artinya apa? Ibu boleh bangga punya deposito 10 juta, 100 juta saat ini. Tapi 10 tahun ke depan nggak ada guna itu duit ibu. Ibu pengen beli rumah, pengen punya anak yang pendidikannya bagus, itu nggak akan kebeli ibu kalau ibu simpennya dalam bentuk rupiah. Clear di situ. Lebih clear lagi nomor 2. Next. Ini biar bapak-bapaknya tobat. Lantak lah kalian. Pulang dari sini ribut.
Kalau suami masih mikirin kok bisa sih tahu tempe terus, pengen gocoh nih hari ini. Dia nggak pernah tahu harga minyak goreng berapa hari ini. Oh, makanya tuh agak emosi ya Bun ya. Udah bosen Bun. Lempar ke Ampera Bun. Clear usah. Duitnya sama Bu, merah juga. Suami mana ngerti sih lipstik harga 10.000 sama 300.000? Nggak ngerti. Wah retak-retak. Berasa kayak sariawan tiap hari 10.000 tuh. Dia cuma tahunya warna merah. Pak, tahu nggak Pak bedanya Pak lipstik harga 10.000 sama 300.000 Pak? Nggak tahu. Tanya sama ibu ini. Dia mana ngerti mana yang matte, mana yang berminyak. Ibu bapaknya cuma tahu. Bagus nih. Pak, pengen istri cantik kasih modal dong. Jangan istri setengah emping itu bagus. Lucuannya mana? Saya bisa lebih dari dia. Saya kayak gini karena kamu. Aduh bahaya ini, bahaya. Balik dari sini keracunan nggak? Maka saya sebenarnya kalau ada seminar saya tuh pengen bawa laki dan bininya biar ribut hari ini. Cerai lah kalian. Enggak. Tapi benar Bu, ini benar. Bu, duitnya sama nggak? Sama. 98 Bu, 99 lah, 98 krisis moneter. Kita masih bisa dapat 1 troli Bu, duit warna merah itu, presidennya masih sama warnanya. Sekarang 100.000 dapat apa sih? Bisa dapat telur aja 1 kilo sama minyak makan, alhamdulillah. Beras naik turun Bu, bisa makan beras hari ini aja alhamdulillah. Makanya kalau ada laki yang ngomong ini makan tempe telur, rasanya pengen saya permet telurnya. Enggak, salah. Enggak. Oke. Pengen didadar di telurnya. Enggak, jangan bercanda ya Bu ya. Jangan pulang dari sini nanti. Pengen ditarik itu pisang, salah. Lanjut, udah sore menjelang Jumatan ini. Nah, cara mewujudkannya gimana? Bu, ingat tadi ya, jangan pernah simpen di dalam bentuk rupiah karena akan turun. Cara mengamankannya cuma satu, yaitu simpen di emas. Next. Ya. Yang bilang emas itu mahal, ibu belum tahu pegadaian. Kalau dia bisa main ke pegadaian Bu, 10.000 ibu tuh bernilai emas. Cara membahagiakan istri itu simpel Pak. Taruhin aja duit waktu dia nyuci. Temu 10.000 dan jujur rasa kayak lebaran monyet ya. Happy. Cara membahagiakan istri itu simple, taruh aja duit di kantong waktu dia nyuci. Ya Allah, harus sujud syukur di situ. Lupa kalau WC. Kalau sekarang rezeki laundry Kak. Ya. Makanya Bu, ibunya nyuci lah. Makanya dari suami itu beliin mesin cuci biar nyuci di rumah. Clear. Next. Nabungnya gimana? Pilihannya cuma 2. Nabung emas atau nabung uang, milihnya mana Bu? Next, dua-duanya butuh Bu. Nabung uang tuh perlu, karena saat ini transaksi keuangan kita masih pakai rupiah, pembayaran, alat transaksi kita masih uang. Tapi nabung emas itu harus, wajib, karena dari kecil pun orang tua kita sudah mengajarkan bahwa salah satu saving yang paling aman adalah emas. Semua anak-anak yang telah lahir ke dunia ini diberikannya perhiasan Bu. Tidak ada yang dikasih kunci mobil dan juga sertifikat tanah. Karena ibu bukan Rapata dan Ryanza. Bukan Cipung. Ibu bukan Cipung. Anak-anak yang telah lahir dari ibu bukan Cipung semuanya. Next. Nah, next lagi. Emas itu paling liquid Bu. Paling gampang kita jual belikan. Ibu nggak harus ke toko emas, ke sanak pemilih pun gampang. Ibu punya aset satu-satunya rumah dan tanah, waktu di rumah sakit butuh dana 200 juta, malam itu ibu punya aset yang cuma rumah, nggak segampang kita jual emas. Clear? Tepuk tangan untuk emas. Jangan digadai dulu ya, ditahan dulu emasnya. Tukar tambah aja. Ini Mas yang sampingnya, bukan? Atau mau ditukar yang ini? Tambahannya di sana. Atau di layar belakang. Nanti. Aku dikit lagi ya, dikit. 5 menit lagi. Next. Cara nabungnya aja deh. Nah ini, Bu, kita pernah dapat harga emas yang harganya 250.000. Saat ini harga emas berapa Bu? Udah menyentuh harga 1.500.000.
Dan itu belum puncak, Bu. Harga puncak emas nanti akan tertinggi menyentuh harga 4.500.000. Mantap itu. Jangan dijual, gadai aja. Clear itu. Oke? Jangan dijual emasnya, di gadai. Kalau ingat tebus, kalau enggak lelang. Clear. Next. Next. Cara nabung emas, kapan punya duit, nabung. Jangan mikirin mahal atau murah atau naik atau turun. Kapanpun punya duit, itu waktu yang tepat untuk nabung emas. Clear. Next. Jangan ditunda. Kita nggak pernah tahu duit ini akan jadi impian kita atau tidak. Saat itu kita punya duit, saat itu kita punya impian, langsung invest di emas. Clear. Next. Beli emas sedikit-sedikit beli emas. Ibu nggak usah ngotot ngoyok kayak orang lain pengen 10 gram, enggak. Kalau mampunya cuma 0,001 gram, oke. Punya 10.000, oke. Nggak usah ngukur baju orang lain ke baju kita, nggak akan pantas. Ya, yang penting nyimpennya dalam bentuk emas. Clear. Next. Nah, nabungnya di tabungan emas Pegadaian. Nabungnya minimal 10.000. Setiap ibu top up langsung dikonversikan dalam bentuk gram emas. Ibu nggak pegang fisiknya. Ibu cuma pegang buku tabungannya, pegang digitalnya. Nanti suatu saat ibu pengen jual, ibu nggak usah cetak. Cukup datang ke Pegadaian pengen jual saldo tabungan emasnya. Kalau butuh duit, bisa digadai. Bisa digadaikan. Kalau ibu anaknya butuh biaya, nggak usah ibu keluarkan duit gaji ibu, transfer saldo tabungan emasnya biar digadaikan di sana. Kalau ibu bosan megang yang fisiknya, pegang digitalnya, ibu bisa cetak dalam bentuk perhiasan ataupun dalam bentuk logam mulia. Kalau suaminya udah nabung 10 gram, pengen ngasih hadiah istrinya, 2 gramnya bisa dicetak dalam bentuk cincin dan lain sebagainya. Itu caranya, Bu. Jadi satu tabungan bisa membeli semua kebutuhannya kita. Clear. Next. Tepuk tangan dong untuk tabungan emas Pegadaian. Next. 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 Nah ini buku tabungan, Bu. Nabungnya kayak nabung di bank tapi nabungnya emas, bukan rupiah. Minimal berapa, Bu, nabungnya? 10.000. Clear. Next. Nabungnya apakah harus ke Pegadaian? Enggak. Bisa di agen Pegadaian, bisa pakai aplikasi Pegadaian Digital. Ya, Ibu bisa download aplikasi Pegadaian Digital dan bisa buka tabungan emas melalui Pegadaian Digitalnya. Nah, hari ini yang download Pegadaian Digital, saya kasih reward, Bu. Yang download Pegadaian Digital hari ini, terus buka tabungan emasnya, nanti akan ditambahkan Bayu 50.000. Tepuk tangan dong untuk Bayu. Dan Mas Fadli dan saya. Oke, makasih. Dari saya cukup, terima kasih banyak. Nanti kalau ada yang pengen ditanyakan di akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali lagi, tepuk tangan yang paling kenceng dong. Orang-orang hebat, Masya Allah ya. Baik, sudah banyak sekali ini ilmu yang didapatkan. Tapi kurang lengkap, Mas, kalau misalnya tadi informasi yang penting-penting itu tidak tersimpan di HP Bapak Ibu itu. Kalau bisa ada materinya yang bisa di-download ya Bapak Ibu ya. Supaya nanti kan tadi banyak tuh ya, berapa ngitungnya segala macam kan yang berminat dan lain sebagainya. Alangkah lebih baiknya kalau Bapak Ibu bisa download PDF-nya ya. Oke, nanti ada informasi beberapa juga yang kami informasikan. Salah satunya yang tidak kalah penting, Bapak Ibu nanti akan ada registrasi ya. Registrasi di belakang untuk pengambilan stiker UMKM Pegadaian Peduli ya. Nanti tolong di rumah atau di tempat usahanya itu selfie dan ditempelkan foto dan dikirim juga ya via WA. WA-nya nanti ditampilin, dibantu Kak Riza untuk menampilkan WA-nya ya. Jadi nanti ini minta tolong Bapak Ibu ditempel atau di tempat usahanya ya, dikirimkan ke WA Mas Adit ya. Ini boleh difoto dulu atau langsung dicatat nomornya ya. Atau nanti tadi sudah follow akun Instagramnya Huarang _Hendra. Sudah? Nah ya, langsunglah ditagih, Mas minta materi ya. Mas minta materi ya, lumayan. Langsung invite Mas Hendra langsung 50.000 kan tadi. Langsung 50.000 dapat ya. Nah jadi langsunglah ya. Untuk informasi yang penting tidak tercatat ya, mungkin ada yang lupa dan lain sebagainya juga, langsung ditanya ataupun disimpan nanti PDF-nya karena itu sumber ilmu semua ya. Shopee affiliate susah, mending ini Bu
Se-RT itu ke Ibu Galo. Nah, bayang ke 1, berapa tadi sejuta lebih dikali penduduk RT Ibu kali ke dan lain sebagainya sudah dapat untuk umroh. Masya Allah. Jadi itu langsung ke Mas Adit dan Mas Hendra nanti WA-nya juga tolong dibantu Kak Riza untuk nomornya Kak Hendra nanti ya. Itu saja, dan ini jangan lupa nanti dikirimkan dan lain sebagainya. Nah, untuk hari ini ya baik, untuk hari ini pemateri kita sudah selesai, tapi kita foto bersama terlebih dahulu sebentar. Tolong fotonya di sini, yang motonya di sini ya Kak, selfie sama Ibu Ayu juga mohon. Iya, Kak Anton boleh Kak di sini, ada tukang fotonya enggak? Nah, kita foto di sini di tengah-tengah. Kak geser di sini Kak. Nah, merapat biar dapat Galo. Iya, boleh Bapak Ibu menyesuaikan. Baik, sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada PT Pegadaian Kantor Wilayah Palembang ya, yang dikomandoi oleh Bapak Yuaniar Hari Permana. Terima kasih ya. Kemudian kami ucapkan juga kepada ya Bapak Haji Anton Wahyudi Yusak ST, Manajer Marketing SFC. Jangan lupa besok gratis nonton SFC-nya. Kemudian terima kasih juga kepada narasumber yang hari ini luar biasa, Ibu Dr. Sri Rahayu, SMM, dan Mas Hendra Pahlepi. Dan sebagai penutup hari ini ya, agar semua usaha kita bernilai pahala dan menjadi kebaikan bagi kita semua, mari kita bersama-sama bermunajat, doakan yang kebaikan-kebaikan hari ini, mimpi-mimpi kita yang tadi sudah ditulis 5 tahun ke depan, semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kami mohon kesediaan Bapak RM Patahila untuk memandu ataupun memimpin doa hari ini. Kepada Bapak RM Patahila disilakan. Demikianlah acara penggadaian peduli UMKM yang dilaksanakan oleh dari PT LIB beserta Sriwijaya FC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang berbahagia, marilah kita bermunajat sebentar dengan hikmat, dan doa ini akan saya pimpin dengan cara Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Duhai Allah yang Maha Agung, izinkanlah kami yang hadir di ruangan ini untuk menundukkan kepala, untuk mengagungkan namamu atas izin dan ridhomu siang hari ini. Yang berbahagia, kami telah melangsungkan kegiatan pegadaian peduli UMKM di Hotel Azza Palembang. Duhai ya Allah yang Maha Perkasa, anugerahkanlah keikhlasan ke dalam hati kami. Berikanlah kami kekuatan, kedisiplinan dan semangat yang tinggi dalam melaksanakan amanah yang telah diberikan kepada kami. Ya Allah ya Tuhan kami, limpahkanlah pada kami yang hadir di ruangan ini rahmat dan karunia-Mu, ampunan dan kasih sayang-Mu, sehingga setiap hal yang kami laksanakan bermanfaat dan berdaya guna bagi masyarakat, bangsa dan negara yang kami cintai, khususnya bagi pelaku usaha dan kami semua yang ada di sini. Ya Allah yang Maha mengatur langit dan bumi, kami bersimpu memohon kepadamu kemudahan agar kami dan seluruh pelaku usaha UMKM di Sumsel mampu mengemban amanah ini demi mewujudkan kemaslahatan bersama, menjadikan UMKM unggul sebagai penopang negeri. Ya Allah yang Maha mengetahui, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu adalah yang benar
Berikanlah kami kemampuan untuk melaksanakan dan tunjukkanlah kepada kami yang salah itu adalah yang salah. Berikanlah kami kekuatan untuk menjauhi dan jangan Engkau biarkan kami selalu dalam kesesatan dan kemungkaran. Bimbinglah kami kepada jalan yang lurus yang Engkau ridhoi. Eratkanlah rasa persatuan yang persaudaraan dan persatuan yang kokoh di antara kami. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa pemimpin kami, serta dosa para pejuang negeri ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Terima kasih Bapak RM Fathahillah. Baik Bapak Ibu, semoga apa yang sudah didapat hari ini ya, mulai dari kita berpikir kreatif, kemudian kita mendapatkan insight yang banyak dari Mas Hendra, kemudian bermanfaatkan kita saling bisa mengenal, saling satu sama lain dan lain sebagainya. Ini menjadi ikhtiar kita bersama untuk menyusun hari demi hari kita untuk menjadi lebih baik lagi. Dan tentunya kita konsisten ya untuk menjalankan ya. Tadi kata Mas Hendra kalau tidak dijalankan juga percuma ya. Jadi kita konsisten untuk belajar lagi, menjalankan lebih baik lagi ya. Semoga usaha kita ya, kita ketemu di 5 tahun ke depan sudah berada di level up semua ya. Omset sudah tadi ya ratusan, emasnya sudah numpuk, masya Allah ya. Dan bisa umrah dan haji. Amin amin ya robbal alamin ya. Sekian Bapak Ibu. Tidak ada gading yang tidak retak ya, tidak ada kesempurnaan dari manusia, semuanya adalah lumbung dosa. Kami mohon maaf, terutama kami juga pembawa acara Erwin Azhar Wijaya juga mohon maaf apabila terdapat kesalahan, dan mewakili teman-teman yang bertugas, teman-teman yang bekerja hari ini yang sudah merealisasikan kegiatan ini, dan semoga Allah ridhoi lagi kita untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang baru lagi ya di tempat-tempat yang lebih banyak lagi ya dan lain sebagainya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu sekalian, nanti sepas keluar dari ruangan ini, tolong yang ada ID card-nya, yang dikasih ID card